selamat siang Mas Berto. Selamat siang, Bro Apa Kevin. kabarnya? Oke, di Baik. sini juga ada Pak D ini akan masuk juga nih Jadi kita bertiga seru banget nih pastinya. Weh, ya ini gua mau kenalin dulu kenapa gua ngundang Bro Berto ya. Jadi Bro Berto ini biasanya uh, sangat pemalu, jadi gue berasa sangat terhormat karena Bro Berto ini offline dan online. Jadi kalau teman-teman tahu, Bro Berto ini juga pemilik retail ya, retail bisnis namanya Blood Project Endorse ya Bro, namanya ya. Ya, Blood Endorse sih sebenarnya. Blood Endorse ya, Blood Endorse. Nah, udah lama banget kalau sekering ke daerah Tebet. Ini juaranya deh, pokoknya paling kelihatan gedungnya ya. Kebetulan tadinya di-handle sama adiknya ya Bro ya, tapi sudah pass away dan dilanjutkan oleh Bro Berto dan keluarga dan tim manajemennya. Nah, yang saya juga mau sharing ke teman-teman kenapa saya ngundang Bro Berto karena beliau ini akan nge-sharing tentang gimana sih mendigitalkan dari bisnis-bisnisnya juga ya. Nah, juga tadi Tahu Go ya, sempat lihat mungkin viral postingan seorang penjual tahu cantik di bawah MRT ya, di bawah stasiun MRT. Wah, itu yang viral tuh. Nah, ini Bro Berto nih, luar biasa. Jadi kalau mau bertanya hari ini, saya saranin teman-teman nih, this is your time, karena ini eksklusif nih Bro Berto, saya culik dari SB1M. Sebenarnya nggak usah cerita ke Mari pun dia harusnya oke banget ya. Tapi juga SB1M nanti mungkin bisa diceritain sama Bro Berto itu apa, luar biasa nih ya. Thank you banget Bro Berto. Boleh lanjut, Vin. Wah. Oke, langsung masuk kali Pak Mas Berto udah siap Mas presentasinya? Oh iya udah, oke. Langsung ya. Siap, langsung aja. Semangat teman-teman SA Summit. Mari kita dengarkan Mas Berto. Ini nggak bisa diklik ya? Apa? Oh ya. Oke, terima kasih Om Di, Mas Kevin, ini kehormatan bisa diundang ke sini. Oke teman-teman, selamat siang semuanya. Hari ini lebih kepada sharing kali ya, lebih kepada sharing apa yang saya lakukan yang mungkin bisa teman-teman dapat sesuatu lah dari sini. Jadi ceritanya tuh banyak banget sih teman-teman saya sendiri juga kaget ya. Waktu itu kan waktu buka itu kan 1 cabang kemudian jadi 20 dan dalam 4 bulan tuh jadi 200 cabang. Nah, ini yang mungkin ada beberapa yang tanya gimana tuh bisa sampai 200 secepat itu, gimana sih caranya? Nah, mungkin nih hari ini saya mau cerita itu teman-teman. Apa sih yang saya lakukan sehingga kok mendadak bisa sampai 200 cabang dalam waktu 4 bulan. Nah, ini foto di sebelah sini. Ini foto yang baru buka nih 3 hari lalu ya. Ini punya Mas Wahyu Nike, ini anak muda. Sekarang udah punya 5 cabang ya dan penjualan itu udah sampai 1.700 ya sehari ya. Jadi it means kalau 1.700 itu kalau di proposal tuh bisa profit antara 5 sampai 10 juta. Jadi Mas Wahyu ini ininya sederhana sih. Ininya targetnya sederhana, gimana cara dapat 100 juta? Kalau misal 1 cabang bisa 10 juta ya bikin 10 cabang udah 100 juta. Jadi dan ini kan manajemennya sederhana gitu ya. Nah, teman-teman kemarin itu juga saya nonton Mas Chandra Firmanto ya, Mas Chandra Firmanto tuh jadi gini ya. Nanti kalau misalnya teman-teman amin ya, misalnya teman-teman bikin sesuatu yang unik terus agak viral, cukup viral, itu nanti ada kita tuh dilirik investor gitu teman-teman. Jadi yang kemarin Mas Chandra bilang itu cukup bagus ya. Visi itu apa venture capital itu dia yang berburu gitu, startup ya. Jadi kalau misalnya kita yang ngajuin ke investor malah jadi sebenarnya yang dia cari, investor cari itu adalah orang yang sibuk dengan bisnisnya dan mereka tuh nyari kita gitu. Jadi sebisa mungkin sih teman-teman kalau yang emang mau dapat investor sebisa mungkin sibukin di bisnisnya gitu. Jadi nanti kita yang dilirik sendiri kalau menurut saya sih gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut ya. Ini buku yang bagus banget, buku lama sih. Menjadi Kaya Ada Skill yang bisa dipelajari. Jadi ini buku yang menjadi pedoman saya seumur hidup saya dalam berbisnis bahwa ternyata menjadi kaya itu kita bisa belajar dari orang yang udah sukses. Nah, kita cari tahu aja skillnya apa. Karena orang sukses itu biasanya meninggalkan jejak kan begitu ya. Nah, dari Harvey Kerr itu jadi gini teman-teman, setiap kita berhasil itu teman-teman coba ngelis ya. Sebenarnya kita kadang-kadang kita nggak sadar loh. Apa yang kita lakukan gila ya, kok berhasil gitu ya. Kok berhasil? Kenapa nih? Nah, itu teman-teman catat tuh. Kalau saya biasa kalau ada sesuatu yang berhasil saya catat, yang nggak berhasil saya buang nih. Nah, catatan itu saya biasa dalam bentuk secret karena saya pecinta Russell Brunson ya. Jadi istilahnya dia selalu nyebutnya tuh secret, 3 secret, 4 secret, 5 secret gitu ya.
Nah, teman-teman kalau udah punya polanya tuh catat itu sebagai secretnya kita ya, yang nanti itu kita ulang lagi untuk kalau misalnya teman-teman bikin bisnis yang baru, itu yang kita ulang. Nah, kalau saya ini sih, apa yang saya alami ini ya, yang penting tuh pertama produk, traffic, investasi diary, yang nomor 4 tuh doa sedekah itu sebenarnya hal yang tidak perlu dibilang ya, tapi kalau saya sih menurut saya ini hal yang penting nih, karena kita bisnis itu bersama yang di atas gitu ya. Jadi doa dan sedekah itu selalu saya ulang gitu ya, selalu saya masukkan dalam rahasia gitu ya. Oke, bagaimana cara pertama ya teman-teman, itu saya sharing ini yang pertama itu secret satu tuh produk. Produk itu yang paling pasti karena saya udah 17 tahun berbisnis konvensional dan udah bangkrut banyak banget gitu ya. Akhirnya saya milih produk, akhirnya ketemu nih, bener-bener ketemu ya. Pilihlah produk yang Anda konsumsi sehari-hari. Jadi itu yang wow, mau kondisi apapun, mau seperti pandemi seperti ini, bisnisnya tetap kuat gitu. Kenapa? Karena emang ternyata orang di rumah itu makan juga gitu ya teman-teman. Karena mereka itu makan terus lah ibarat dan rutin repeat order, dalam arti rutin itu repeat order ya. I prefer itu cemilan atau jajanan. Harganya nggak terlalu mahal dan bisa dikonsumsi rame-rame. Kenapa? Kalau dikonsumsi rame-rame misalnya kayak contoh nih tahu gue ini kan isinya 10, satu keluarga isinya berapa orang tuh, bisa 3, 4 orang dan sekali makan itu orang bisa 4, bisa 5 dan begitu habis dia order lagi, begitu habis dia order lagi, begitu habis dia order lagi. Sekali order bukan lagi 1 pack ya, tapi bisa 3 pack dan lain-lain. Dan itu rutin, oke. Dan konsumsi makanan sehari-hari itu yang bener-bener yang kita makan ya. Maksudnya saya suka bakwan ya, saya misalnya kalau teman-teman coba sekarang suka apa? Di rumah makannya apa gitu ya. Nah, terus jangan yang tren ya. Kayak kemarin saya diajakin abang saya, "Kita bikin perkedel yuk," gitu. Saya tuh masih agak ragu, kenapa? Saya sendiri nggak makan perkedel dan nggak tiap hari makan perkedel gitu. Jadi saya di kepala saya sekarang apa yang saya makan, itulah yang saya mau jual lah ibaratnya kayak gitu. Oke, terus cari partner yang benar ya, yang hebat, yang skill hebat, yang bisa masak gitu ya. Karena percuma aja viral tapi makanannya nggak enak ya. Teman-teman bisa bayangkan ya, tahu gou itu kan cukup viral ya. Jadi banyak orang yang bilang, "Ah, ini modal cantik aja," gitu kan. Ternyata yang cukup bisa bertahan itu karena produknya enak gitu. Jangan sampai viral produknya nggak enak, itu habis kita nanti ya teman-teman ya. Makanya ini juga cari partner ya, kita nggak harus jago masak. Apa saya bisa masak tahu? Nggak bisa, saya nggak bisa masak tahu. Saya berpartner gitu ya. Nah, packaging logonya tuh juga harus unik ya. Ini bener-bener, lucu lah gitu logonya. Sekarang juga ikutin tren ya, pakai masker juga logonya Tahu Go nih. Oke, untuk traffic secret 2-nya tuh berburu dream customer. Oke, go digital, go viral, yang pasti itu Grab, GoFood itu udah wajib lah kalau untuk di kuliner di online kan ya teman-teman. Nah, ini berburu dream customer nanti saya akan cerita bagaimana. Terus investasi diri, secret nomor 3, saya sering banget nonton video-video yang para pengusaha itu kayak channel Rico Huang, Christina Lee, nih channelnya Di Ferdinand juga itu hampir bahkan saya nih dari kemarin saya nonton ya seharian ya. Nonton itu kan banyak banget insight ya. Di situ sebenarnya ya yang saya dapetin itu, apa ya, jadi semangat lagi gitu ya. Wah gila ya ternyata ada sesuatu yang baru yang bisa bikin semangat gitu. Terus jatuh bangunnya pengusaha supaya kita nggak ngikutin jatuhnya kayak apa gitu ya. Secret nomor 4 ya doa dan sedekah. Oke, kita perkenalan dulu ya teman-teman, mungkin ada beberapa yang kenal. Ini usaha saya Blub itu dimulai dari awal masuk kuliah. Jadi SMA jelang masuk kuliah itu saya mulai teman-teman. Oke, dan ini terus saya mulai juga Bebek Ginyo di Tebet ya. Terus ini ada beberapa yang tutup. It Happen ini tutup, The Jones Burger ini tutup gitu. Jadi saya bangkrut udah 16, berarti sekarang udah 18 ya. Kemarin baru tutup lagi 2 lagi. Jadi restoran dine in itu cukup berdampak teman-teman. Jadi gini nih teman-teman, saya nggak ngerti kenapa makanya saya selalu semangat nih kalau ngasih tahu, "Mas, gua kalau bisnis apa ya?" Saya selalu bilang, "Mendingan lu jajanan cemilan yang orang bisa beli harga murah tapi beli berkali-kali gitu, dalam jumlah yang banyak," gitu ya. Karena kalau dine in itu kan gini teman-teman, misalnya contoh ya, kita makan duren, lebih enak makan di tempat atau makan dibawa pulang gitu. Nah, itu ada 2 restoran saya berdampak karena emang restoran itu enaknya makan itu di tempat bukan dibawa pulang gitu ya teman-teman ya. Jadi sekarang makin ketemu nih, apa sih yang harus saya jual gitu ya dan repeat order-nya bagus gitu ya. Oke, terus ini juga ada bakso Kemon ya. Nah, untuk
ini kan istilahnya sekarang banyak manuver, banyak pivot ya istilahnya ya. Jadi kalau misalnya Blue itu kena PSBB nggak kena, saya suruh tutup loh teman-teman. Jadi ini cukup berdampak juga, omsetnya juga luar biasa jatuh ya. Akhirnya juga apa ya, kita harus manuvernya gila-gilaan. Ini teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini saya pasang banner gede-gede segede gajah gini, "Ayo belanja dari rumah," gitu. Saking apa ya, jadi ini karakter Blue itu juga adalah orang yang datang ke toko yang maunya tuh megang-megang, terus cuci mata, jalan-jalan, kan kasirnya juga ada beberapa yang cantik gitu ya. Jadinya memang karakter pembeli Blue itu ya itu gitu. Kalau disuruh belanja online, saya maunya ke sini gitu ya teman-teman. Bahkan saya dapat istri juga di Blue ya, dan banyak kasir saya pada nikah itu sama konsumennya. Jadi kalau teman-teman masih jomblo nih, daftar deh jadi kasirnya Blue ya. Itu biasanya nanti dapat jodoh, enak loh. Orang tinggal nunggu di kasir ya, jodoh datang sendiri. Tinggal kita pilih aja. Yuk, jadi standarnya tuh bercandanya gini ya, dulu modusnya, nanti mau di WA-in nggak kalau misalnya ada produk baru? Mau dong, buntutnya jalan-jalan gitu berdua ya. Terus kita juga bangun bikin affiliate-nya seperti ini. Jadi pokoknya intinya, wah pandemi ini harus benar-benar pivot deh. Jadi kita benar-benar ajak pembeli itu belanja dari rumah ibaratnya gitu. By the way saya juga pernah dipanggil di CNBC nih ya teman-teman ya. Jadi saya banyak dipanggil, diwawancara sama beberapa majalah itu, isinya tuh bagaimana bangkit dari bangkrut. Jadi apa ya, selalu materinya itu, "Mas, nanti kasih tahu ya gimana cara bangkit dari bangkrut," gitu. Karena kan Mas bangkrut mulu gitu ya. Gue sebenarnya nggak mau bangkrut mulu ya teman-teman ya, tapi kan gimana ya dalam perjalanan hidup saya semakin apa ya, semakin seru lah ibaratnya. Tapi lama-lama ketemu loh teman-teman, sebenarnya banyak bisnisnya udah stabil. Nah pandemi ini luar biasa juga ya, ada beberapa akhirnya ketemu lagi lah, apa namanya, titiknya yang harus diperbaiki yang mana gitu ya. Jadi sebenarnya kalau cara bangkit dari bangkrut ini, kalau teman-teman sekarang ada nggak yang lagi bangkrut nih hari ini nih? Saya udah 18 kali. Saya belajar dari Pak Purdi Chandra itu kalau bangkrut tuh harus 7 kali ya teman-teman ya. Jadi kalau belum 7 kali, teman-teman belum bisa sukses gitu. Ya kali suruh bangkrut dulu ya, tapi nggak tahu ya kenyataannya nggak ada tuh pengusaha yang bisnis pertama langsung berhasil tuh nggak ada. Jadi bagi yang belum memulai, segera mulai supaya cepat bangkrut gitu ya teman-teman ya. Cepat bangkrut supaya nanti di bisnis yang keberapa itu kita berhasil. Saya bukan nakut-nakutin, tapi ini akan terjadi gitu. Nggak mungkin teman-teman baru bisnis langsung sukses tuh nggak mungkin gitu ya. Oke, oh ya rahasianya apa sih bangkit dari bangkrut? Jadi kalau saya sederhana, begitu bangkrut itu jangan pakai lama, dalam 2 hari 3 hari teman-teman harus bisnis baru gitu ya. Harus segera mikirkan bisnis baru supaya waktu bangkrut itu kita lupa gitu. Jadi melupakan yang bangkrut tapi kita mulai dengan hal yang baru gitu, bisnis yang baru lah. Oke, saya bikin juga komunitas SB1M ini sebenarnya dulu intinya gini sih, saya mau berkumpul dengan para pengusaha offline, terus kita jualin lewat online yuk gitu, dan ini udah akhirnya banyak pengusaha-pengusaha kumpul di SB1M untuk gimana sih cara digitalnya gitu ya. Jadi kita saling berbagi di situ lah. Oke, ini tahu gun yang terbaru ya, yang ya cukup happening juga ya buat saya ya. Oke, ini cabangnya sekarang ya udah 200, yang udah buka sih sebenarnya 140, jadi masih ada 60 yang lagi kirim gerobak ya teman-teman ya. Nah ini masa depan restoran Indonesia tuh kayak gini, Grab. Jadi kalau misalnya teman-teman, apa ya, ini saya terinspirasi sama Bensu sih, Bensu lagi bermasalah juga ya. Hati-hati juga ya teman-teman masalah logo ya. Itu sekalian ya teman-teman ya. Nah, jadi waktu kalau saya lihat Bensu itu gila ya, isinya itu, Gojek semua ya. Itu enak banget loh, yang membuat saya bangkrut di The Jones Burger dan It Happen itu gara-gara apa? Gara-gara kebanyakan yang nongkrong itu anak muda yang belinya es teh manis tapi nongkrongnya 8 jam gitu. Sekali dia beli lagi, es teh manis lagi. Nah saya lebih seneng sebenarnya, ya kayak gini, yang datang tuh om Gojek yang datang terus pergi, datang pergi gitu tuh, waduh nikmat banget ya. Teman-teman kalau punya restoran kayak gini nikmat banget itu. Karena pembeli kita kan online ya, jadi wah ini dahsyat lah. Oke, ini, traffic secret-nya 2. Saya belajar ilmu traffic itu dari Russell Brunson nih bukunya ya, buku Traffic Secret ini. Oke, dibilang itu sorry ada anak saya. Pokoknya intinya traffic secret itu bagaimana kita berburu dream customer gitu ya. Dream customer itu ini nih, dream 100, kalau Russell bilang namanya dream 100. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita jualan apa nih, ini nih Hollywood aja ya, contoh Hollywood dulu ya. Jadi
kalau artis-artis Hollywood kalau lagi mau bukan artis ya, produser Hollywood kalau misalnya lagi mau launching ininya, apa namanya, filmnya, itu biasanya dia talk show seperti ini nih, kayak siapa nih, Tom Cruise sama Jimmy Fallon ya, ini Jay Leno ya kalau nggak salah ya. Jadi kan Jimmy Fallon sama Jay Leno itu kan punya masa sendiri-sendiri ya, Jadi mereka itu tampil dengan customer yang sama kan, customer Jimmy Fallon kan juga penonton kan gitu. Nah ini pinter ya, itulah dilakukan oleh Tom Cruise ya sama produsernya seperti itu ya. Nah bahkan Tom Cruise itu datang ke Korea. Korea itu kan drama Koreanya banyak banget orang yang hobi nonton drama Korea ya. Terus dia sampai datang ke India ya, karena India tuh Bollywood ya. Sebenarnya Tom Cruise tuh kurang datang satu lagi tuh ke Indonesia, karena kita kan pecinta Suara Hati Istri sama ini kan Kisah Nyata Indosiar gitu ya. Penonton itu banyak loh. Cuma mungkin Tom Cruise nggak nonton itu ya, Kisah Nyata gitu ya. Jadi sebenarnya ini bagus ya. Ini yang dilakukan oleh orang-orang di sana, bagaimana kita menemukan dream customer kita yang bikin itu nanti meledakkan bisnis kita gitu. Jadi kita tidak harus mencari semua customer, tapi cari orang yang berpengaruh yang bakal menghebohkan bisnis kita gitu loh teman-teman ya. Nah ini question satu nih, who is your dream customer? Jadi kita harus tahu customer kita siapa nih. Kalau misalnya, kalau saya tahu Hugo, kira-kira customer saya siapa ya? Oh saya harus cari nih orang atau influencer atau artis yang doyan makan gitu. Wah itu, karena fansnya dia pasti nontonin dia karena pengen lihat dia makan apa, rekomendasi makanan apa. Nah itu teman-teman harus berburunya, dream customer tuh berburu orang-orang yang berpengaruh itu. Dan mereka tuh berkumpul di mana? Teman-teman, where are they congregating? Jadi gue tuh nggak jago bahasa Inggris, jadi makanya kadang-kadang kayak gini aja saya harus translate ya di buku saya ya. Oke, dream customer itu bisa dicari di mana? Dicari itu sebenarnya mudah ya, ada di Instagram, ada di Facebook group, ada di YouTube, ada di website dan lain-lain. Oke, ini contoh sederhana nih teman-teman, contoh sederhana. Jadi bagaimana mempercepat orang tahu bisnis kita, yaitu kita mengejar influencer, dream customer yang punya massa, mereka punya massa ya. Jadi ini good news nih teman-teman, karena saat pandemi seperti ini, kemarin itu ada artis-artis yang dengan sukarela sini gue bantu deh UKM, nah itu gue masuk banyak banget tuh masuk situ. Ya udah ngetes aja masuk karena jujur mereka itu kan juga mau ngebantuin UKM kan. Nah jadi teman-teman coba di browsing, berburu juga, kadang-kadang masih ada artis-artis baru atau influencer yang sini saya bantuin deh gitu. Ini Melanie Ricardo nih yang paling lucu ya kalau buat saya. Karena teman-teman nonton ya, saya nonton di TV mana itu, Indosiar atau apa ya, dia bilang, "Lihat nih, rumah gua isinya endorse-an semua, mana yang mau gue endorse?" gitu. Ini emang orang baik banget ya Melanie Ricardo nih ya. Banyak lah teman-teman bisa lakukan. Nah, ngomong-ngomong Mas, kalau berburu influencer tuh di mana sih? Nah ini good news nih Bapak Ibu ya, kalau dulu saya benar-benar berburu tuh nyari ya, DM, terus nyari ini, kamu bisa nggak sih untuk influencerin saya gitu, harganya berapa gitu. Wah tuh udah apa ya, capek lah berburu begitu tuh lumayan capek. Nah teman-teman bisa buka namanya sociabuzz.com. Oke, ini kita bisa langsung ada paid promote ya, ini paid promote itu saya belajar dari Mas Ridwan ya. Ternyata ada Instagram yang akun publik yang dia isinya tentang kuliner di kota Tangerang gitu ya, dan kalau misalnya ada mitra saya buka di Tangerang, saya bisa iklan di situ tuh. Jadi bisa masukin ke paid promote ini. Ini ada yang 2,3, 1,7. Wah enak ini teman-teman, enak banget ya. Tidak usah berburu-buru lagi, langsung buka sociabuzz.com apa .id ya, saya lupa ya. Nah ini juga kalau misalnya nanti dia udah ada ini juga ya, udah ada apa namanya, udah ada aplikasinya. Jadi kamu mau produk apa, skincare, wah ini ada langsung ada listnya, enak banget sumpah ini. Aduh dulu berburu setengah mati, DM-in, dijawabnya juga entar akhir zaman gitu ya. Sekarang enak banget ya, si influencer itu udah jadi ini platform yang menurut saya sih bagus banget buat ngebantu para pengusaha, ataupun nanti teman-teman janjian kalau lihat kayak gini, jadi kepikiran mau jadi influencer aja gitu. Ya udah nanti kita tuh bisa-bisa ini Sheila gitu 950.000 klik gitu ya. Oke, terus kita bayar sekali bayar nanti langsung Olivia, Sheila, Leni, Adeline sekali jalan. Bayangin nggak ini 750.000 Olivia misalnya dia punya 89.000 follower. Misalnya 100.000 kali 1, 2, 3, 4, 400.000 follower. Kita keluar uang 2.850.000 langsung kesebar di 400.000. Nggak usah lagi kita pusing-pusing nyariin, kamu udah tahu bakso belum? Kamu udah tahu bakso lagi tahu belum? Tahu gue. Ini biar dia aja nih, ini dream customer kita, biar dia aja yang
cerita, langsung nanti booming sendiri. Yang pasti teman-teman harus Instagramnya udah harus oke sama apa namanya? GoFood, GrabFood-nya udah jalan. Jadi jangan influencer sebelum GoFood, GrabFood-nya jalan, sayang ya. Jadi GoFood, GrabFood-nya harus nyalain dulu ya. Oke, dream customer juga saya carinya pakai iklan IG ya. Ini iklannya contoh sederhana, setiap kali buka cabang mitra baru pasti biasa kita iklanin nih teman-teman. Oh ini nih zaman dulu saya berburu tuh kayak gini nih, Jakarta Food Bank, berburu nih. Kalau sekarang mah tinggal sociabus.com aja ya. Saya nggak tahu ya, dulu Sociabus nggak ada akun publik ya, sekarang udah ada. Nah ini terus saya Adek. Wah ini sorry ya, anak saya lagi nyanyi malah. Nah ini teman-teman, terus food vlogger. Jadi sebenarnya strategi saya kenapa bisa 200 cabang tuh salah satunya kayak gini nih teman-teman. Jadi dari awal itu kita selalu bilang mitra, apa ya, kamu tuh kalau nanti buka langsung ya, maksudnya kamu yang masak sendiri ya, masukin ke media sosialmu, masukin WA story, masukin Instagram dan lain-lain. Jadi kita selalu bilang ke mitra, kamu ini sendiri lah, maksudnya masak sendiri gitu. Dan ternyata saya oke ini ya, saya udah lakukan ini. Tahu Goberto. Nah, nunggu ya tahu go. Jadi saya juga masak sendiri ya teman-teman. Cuma saya aja nggak viral gitu ya. Kurang cantik kayaknya. Dan banyak banget loh mitra-mitra itu masak sendiri, gayanya keren-keren gitu ya. Mungkin nggak viral di internet, tapi viral di kalangan teman-temannya. Teman-teman bayangin ya, kalau kita punya mitranya ada 20, viral di kalangannya mereka. Mereka sendiri kan punya teman-teman tuh bisa sampai ratusan orang ya. Kalau 10 aja udah ribuan orang loh. Jadi ini teknik saya bagaimana si mitra itu harus masak sendiri. Terus bahkan kita ajarin iklan Instagram, harus masak sendiri, terus masukkan ke Instagramnya masing-masing. Jadi itu membuat, ya nggak tahu ya, akhirnya ada beberapa yang benar-benar viral beneran gitu ya. Terus bikin manual book ini juga, pokoknya bikin sesuatu yang unik deh. Saya bikinin manual book ini untuk para mitra ya, supaya mereka tahu apa yang harus dilakukan sih sebenarnya. Oke, ini seperti ini. Terus ini tunggu ya, saya mau kasih tahu ini nih. Waktu dibuka pertama itu teman-teman bagaimanapun juga, waktu buka pertama itu usahakan wait. Ini semua cabang tuh saya kejar ya untuk untuk dimasukkan ke YouTube. Oke, ini lihat ya teman-teman ya, saya mau kasih lihat. Nah, ini nih. Nah, kita bikin begini nih teman-teman. Ya unboxing gitu ya. Ya, unboxing. Ini saya bikin gini tujuannya supaya mitra ngikutin bahwa saya juga melakukan gitu. Bikin heboh, pokoknya bikin heboh di awalnya ya teman-teman ya. Oke, terus oke. Nah, ini pokoknya intinya semua apapun didokumentasiin lah. Pokoknya istilahnya kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut aja ya. Saya nggak ketemu ya video saya tadi udah disiapin padahal. Oke, kalau udah teman-teman udah dapat listnya, ya udah saatnya berperang ya. Jadi listnya kita udah tentuin nih Facebook, mau iklan Facebook, ininya siapa gitu ya, marketnya siapa. Terus kalau Instagram influencernya siapa. Udah gitu ya udah, siapkan dana atau siapkan konten, hajar habis di situ. Udah, nanti teman-teman akan kaget sendiri sih dengan hasilnya ya. Kalau benar-benar brutal ya. Oke. Nah, teman-teman ini saya belajar dari bukunya Russell itu ada di sini, di dalamnya itu ada dia cerita dia belajar dari Gary V ya. Gary V itu pokoknya intinya gini, Anda tidak harus tahu segalanya. Intinya ya, untuk kita berhasil di dunia online, intinya kita mendokumentasikan. Jadi dokumen, don't create. Jadi teman-teman mendokumentasikan. Jadi orang tertarik dengan apa yang kita buat itu bukan karena kita paksa-paksakan kita buat gitu, tapi kita mendokumentasikan apa yang kita lakukan. Misalnya kita suka masak gitu ya teman-teman. Ya kita dokumentasikan, "Oh, nih hari ini aku masak enak loh, enak banget nih. Kepiting." Tapi ternyata
ini rahasianya saya kasih tahu ya teman-teman ini, pakai ini, pakai itu, kemiri dan lain-lain. Contohnya kayak gitu ya. Nah, apa yang saya lakukan di Tahugo itu adalah saya melakukan namanya dokumen juga. Saya mendokumentasikan, "Oh, ini baru buka loh. Oh, ini bukanya di tempat ini. Kamu jangan-jangan kamu dekat rumah kamu, yuk datang yuk," gitu. "Nanti kita lihat deh cara gorengnya, siapa tahu kamu juga bisa bikin di rumah sendiri." Nah, kayak gitu teman-teman ya. Oke. Nah, intinya gini nih, kalau teman-teman bertanya bagaimana berhasil di online, kalau Gary Vee bilang ya lu dokumentasikan selama 5 tahun, lalu keep doing it for another 5 years and then come back to me before you ask again. Jadi, wah ini jadi patokan saya banget sih. Jadi saya lakukan adalah untuk traffic saya harus aktif setiap hari. Posting, IG, dan lain-lain tuh setiap hari. Nah, teman-teman ini kalau lihat Tahugo ID Instagram ya, sekarang kita berburu konsumennya tuh ke office gitu ya. Ini cakep ya. Jadi tahu go to office. Nah, ini salah satu berburu customer yang berikutnya nih teman-teman. Oke. Jadi keren sih ini tim marketingnya mantap juga ya. Ini padahal bukan pemikiran saya nih, tapi bagus loh ini. Jadi bayangin ya. Nah, sekarang kalau teman-teman punya apa namanya? Punya produk, ini kayak gini, berburu, itu bisa kita kasih gratis, nanti akhirnya dia bisa beli loh. Tapi apa yang dilakukan? Kalau kita kirim gratis, biasanya mereka akan masukkan ke Instagram masing-masing. Nah, setiap orang punya Instagram, punya follower masing-masing. Kayak di Ferdinand ini kan followernya banyak ya. Misalnya ada 10.000 atau 7.000 gitu, kan lumayan ya bisa sampai ke 7.000. Ini satu orang, misalnya satu orang ini ya, kelihatan nggak ya? Ini dia karyawan apa nih? Satu orang punya follower 500 saja, 10 orang udah 5.000 orang ya. Dia Instastory dan lain-lain. Wah, itulah yang makin heboh. Jadi intinya adalah kita berburu customer gitu ya teman-teman ya. Oke, nah ini bagaimana menjadi 200 cabang dan terus bertumbuh, terus diburu sampai hari ini. Jadi teman-teman saya juga kaget ya. Di masa pandemi ini orang masih terus aja mau buka cabang gitu. Ada bahkan yang udah buka cabang 1, 2. Dia mau buka cabang lagi yang ketiga, yang keempat gitu ya teman-teman ya. Jadi thank you lah, terharu juga sih saya sih, gitu ya. Oke, yang penting itu sebenarnya begini, 90 hari itu adalah hari yang paling menentukan. Jadi teman-teman harus kerja gila di 90 hari pertama, benar-benar kerja gila. Saya tuh nggak tidur loh teman-teman. Ya tidur sih, tapi tidurnya sebentar banget. Jadi bagaimana saya membuat website, membuat Instagram, membuat YouTube, terus bagaimana mengiklankan, bagaimana mencari influencer, bagaimana pokoknya 90 hari itu benar-benar edan lah, keluarkan semua tenaga, pokoknya kayaknya hidup itu tinggal 90 hari gitu. Kenapa? Karena ini menentukan. Karena begitu 90 hari teman-teman sepi, berikutnya tuh diketawain loh. Dalam arti, ya ini ya, itu yang buka ya. Dia gila, ada di depan rumah gue tuh nggak pernah ada yang beli. Itu sedih banget loh teman-teman. Itu sedih banget ya. Akhirnya berdampak nggak dapat emosinya ya. Mitra juga nggak ada yang mau buka gitu ya. Jadi 90 hari tuh buka cabang yang pertama itu benar-benar digila-gilain lah. Pastikan cabang pertama itu rame ya. Rame itu saya bagiin Tahugo tuh berapa banyak ya brosur dan lain-lain ya. Oke, terus yang berikutnya yang kayak tadi ya, masak sendiri, posting di Instagram, FB Ads, IG Ads, wah pokoknya semua ilmu tuh dikeluarkan lah. Nih makanya ada iklan, ada YouTube dan lain-lain ya teman-teman ya. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah tawarkan ke 3 sampai 5 teman terdekat. Jadi kita tunjukin, "Wah, gila rame nih, rame nih," gitu. Nah, kira-kira ada 3 apa 5 teman kita yang dia pengusaha juga atau dia ada mindset pengusaha, udah kita kasih tahu, "Gue mau buka kemitraan nih, harganya 20 juta. Tapi kalau lu beli sekarang ini cuma 3 juta, lu beli gerobak aja. Mau nggak?" Ini lihat nih, gerobak gua rame banget tuh yang ini. Oh ya? Bahkan sampai yang gerobak saya yang pertama tuh dibeli teman saya ya, karena deket rumahnya gitu ya. Dengan hanya membeli modal saja dan support, habis-habisan support mereka ya iklanin gitu. Mungkin ada beberapa mitra-mitra yang pertama mungkin nggak tahu ya, kok penjualannya pas bagus banget itu saya bener-bener keluar iklannya tuh banyak banget gitu. Saya nggak mikir dia omsetnya berapa, pokoknya gue keluarin iklan banyak banget lah, pokoknya gimana dia rame gitu. Jadi 5, 10 mitra yang pertama berasa, "Ih gila rame banget ya. Wah gila ya," gitu. Padahal gue di belakang itu keluar duit banyak banget loh buat ngiklan mereka gitu. Tapi ya itu ya teman-teman, tapi saya nggak ngomong gue iklanin cuma, pokoknya intinya diiklanin, tapi berapa besar uang yang saya keluarkan itu mereka tidak tahu gitu teman-teman. Bahkan saya di awal-awal tuh ya minus gitu ya, bener-bener uangnya
kelihatan rame tapi nggak ada duitnya gitu ya. Yang penting apa? Mereka tuh berhasil dan itulah yang dar akhirnya apa? Wah, viral, meledak. Emang jujur ya nggak semua itu rame ya. Kalau semuanya rame, wow, kita semua jadi orang kaya di dunia ini ya teman-teman ya. Saya jujur aja nggak semua mitra itu berhasil ya karena ini bisnis ya teman-teman ya. Cuma biasanya kalau mitranya ada yang nggak berhasil biasanya kita iklanin dulu. Kalau misalnya iklannya masih nggak jalan, mungkin kata kata guru saya Revata Kartawijaya itu suwe kayaknya. Jadi lu mau digila-gilain kayak apa ya, kalau lu cocoknya di air bukan di api gitu, contohnya kayak gitu ya teman-teman. Jadi ada beberapa mitra yang akhirnya pindah titik atau mitra ini dia diambil alih oleh mitra yang berikutnya. Jadi kalau kemitraan yang kita bangun dengan serius, kan ada banyak orang juga yang franchise ya teman-teman, ada franchise ya, kemitraan itu yang intinya dia ngejar franchise fee gede di awal, tapi udah gitu nggak maintain ya gitu ya. Nah kalau saya itu lebih kepada, aduh gue pengen dapat uang bulanan deh gitu. Pengennya sekali kerja, tapi setelah itu udah dapat uang terus karena dari mitra yang kita rawat. Jadi bukan mau dapat besar dari franchise fee-nya gitu ya. Boleh nggak dapat gede dari franchise fee? Boleh-boleh aja sih, suka-suka aja ya. Tapi saya tuh pengen rutinnya gitu tiap bulan kan saya udah ngitung ya. Wah, udah ngimpinya udah tinggi banget deh. Gila ini kalau 1000 cabang sekian, wah gede juga ya padahal cuma jualan gerobak gitu ya. Ya yang terdekat aja ya kayak Wahyu Nike ini yang terbaru ya, dia kan sekarang udah punya 5 cabang ya, kalau rata-rata 1.700. Wah dia udah mikirnya udah macam-macam, gila ya Mas ya, padahal kita cuma gerobakan loh, iya juga ya. Orang di mall bikin restoran modal gede, lah ini gerobakan bisa omsetnya kalau 1.700 itu kan kira-kira kali 16.000 ya. Iya, kalau 1.700 omsetnya 2,7 juta ya teman-teman ya. 1.700 kali satu boxnya kan 1.600 ya. Iya 2,7 ya teman-teman ya. Wah ada beberapa teman saya yang di mall itu omsetnya 1 juta aja nggak sampai gitu ya teman-teman. Jadi ini gerobakan udah modalnya sewa cuma depan Indomaret yang cuma 1 juta gitu, karyawannya cuma 1. Ini terus tinggal buka cabang aja yang banyak gitu ya teman-teman ya. Oke. Oh bersiap dengan happy problem. Ini saya kasih gambar gini ya. Meditasi Bro, nih meditasi. Kenapa harus meditasi? Karena kalau teman-teman tiba-tiba meledak, itu namanya problem datangnya luar biasa banyak banget loh teman-teman. Wow. Dan ini disebutnya dengan namanya happy problem kalau kita di tempat kita tuh happy problem. Jadi orang customer komplain itu mitra komplain itu sebagai happy problem. Sorry ya bagi mitra-mitra awal yang banyak komplain karena emang kita juga kaget staff-nya cuma dikit langsung kita kan nggak mempersiapkan dalam 4 bulan bisa 200, target kita tuh tadi awalnya cuma 20 loh, 20 bukan 20 ya, sorry, 50 sampai 100 ya. Terus jadi 200 tuh jadi staff-nya belum siap, tapi akhirnya ya jadi kita ini ya. Nah, ini teman-teman ini juga pelajaran bagus ya, mungkin ini sharing pengalaman, happy problem itu jangan langsung lemas gitu ya. Nah, kalau saya tuh bikin namanya list happy problem yang Anda selesaikan satu-satu. Jadi masalah itu akan datang kalau kita tidak selesaikan gitu. Jadi teman-teman, saya di kantor saya itu yang di Tahugo di Bekasi itu ditempel papan tulis gede banget gitu ya. Isinya apa? Happy problem gitu. Happy problem. Terus satu misalnya contoh ya, kompor mitra ini jeblok. Langsung di sini kita bikin namanya tim sapu jagat. Ini tim sapu jagat. Jadi kompor rusak, terus dalam kurung Rabu jam sekian. Jadi kita kasih mitra, kita akan datang ke sana ya hari Rabu jam sekian ya. Ada tim kita datang ke sana untuk membetulkan itu. Jadi ini harus kita bikin namanya tim sapu jagat. Jadi tim sapu jagat tuh kayak dereknya gitu ya, derek mobil. Kalau mobil kita mogok dia langsung datang. Nah, jadi di di Tahugo itu kita bikin namanya tim sapu jagat seperti ini. Nah, teman-teman harus bikin juga nih kalau buat kemitraan harus siap dengan tim sapu jagat. Jadi enak ya. Jadi kalau sistemnya udah jalan, wah ada yang rusak di sini nih. Wah, berangkat tim sapu jagat. Berangkat. Nah, di list gitu. Jadi kita udah nge-list. Oke, dengan teman-teman seperti itu ya siap melesat. Pastikan jaga mitra tetap profit, ini yang kita jaga banget ya. Gimana caranya mitra tetap profit gitu ya. Bahkan kita ada ide itu kalau misalnya ya kita selalu bilang ya, ini tidak
jadi gini, ini bisnis loh, dari awal kita bilang ini bisnis loh. Bisa berhasil, bisa gagal juga. Tapi kalau nanti ada gagal, kita akan iklankan dulu. Kalau gagal juga, nanti kita akan usahakan cari mitra lain untuk akuisisi kamu punya ya. Jadi gagal itu bisa jadi mungkin dianya nggak ngurusin, bisa jadi loh. Atau gagal itu mungkin tempat yang kurang bagus gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Nah, makanya kita sediakan training digital, IG aktif, selebgram, konten, ads aktif, dan lain-lain. Pokoknya tidak ada yang sempurna lah teman-teman ya. Semua itu bisa, ya tidak akan semua ada yang berhasil. Tidak akan semua ada yang berhasil. Tidak semua pasti akan berhasil, tapi paling nggak kita udah do the best lah. Jadi ya dari awal juga teman-teman kalau buka kemitraan harus kasih tahu ya ini bisnis ya. Jadi jangan langsung kok nggak ada profitnya gitu ya, baru mulai nggak ada profitnya gimana. Oke, ini mungkin sebagai penutup nih teman-teman ya. Jadi apa sih yang dilakukan dalam 90 hari itu, saya belajar dari Alex Sarvan ini ya. Jadi harus bikin 90 days plan, terus di breakdown jadi weekly commitment sama daily activity gitu ya. Nah ini daily activity saya sekarang ini sebenarnya lebih padat ya, lebih banyak ya. Jadi kan setiap project nih saya bikin gini. Jadi saya tempel papan tulis di meja saya ini kan, ini nih meja saya. Terus saya tempel ini apa istilahnya ini 90 days plan-nya tuh mau apa sih gitu. Misalnya contoh di sini yang terbaru itu kan kelihatan ya. 100 cabang tahu go di bulan apa gitu. Nah, ini saya harus ngapain nih Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ini contoh. Saya lakukan itu misalnya ya posting YouTube sehari 1. Jadi saya kirim orang yang ke mitra-mitra yang sudah buka untuk bikin videonya. Untuk halo guys, ini udah baru buka nih di sini gitu ya. Terus ini namanya teknik LBO nih. Teknik LBO itu saya bikin gini. Kemitraan tahu go di Kediri ada nggak ya? Jadi kita mulai bikin, teman-teman, ini kelihatan nggak ya? Mulai bikin namanya website. Terus website itu kalau istilahnya di SB1M namanya LBO, Local Business Optimization. Jadi seolah-olah ada marketing kita di Kediri, kita kasih tahu go bisa dibuka di Kediri. Ini lihat ya, kemitraan tahu go di Kediri. Dan kita bikin website-nya banyak ya, .co.id sama .id sama website-website lain. Pokoknya tuh XYZ, pokoknya sebisa mungkin dikuasai oleh kita. Dan kita langsung to the point aja ya. Bandung gitu ya. Kemitraan tahu gue di Bandung, Surabaya. Padahal mah buka juga belum ya. Surabaya. Bikin nih Malaysia kayak apa, Brunei gitu. Apalagi ya, Malang ada nggak ya Malang? Tuh, tahu gue Malang, coming soon gitu. Rata-rata coming soon. Apalagi ya? Madura ada nggak ya Madura? Ada tuh kemitraan tahu gue Surabaya dia Madura. Apalagi ya? Bandung, Brebes ada nggak ya? Brebes sudah ada nih, kebetulan tahu gue di Brebes. Jadi gini teman-teman, kita sudah menancapkan bendera lah ibaratnya di setiap kota. Saya bikin ini tiap hari nih teman-teman. Udah dibantu tim sekarang ya. Kalau dibukain kayak apa sih? Kemitraan tahu gue di Brebes. Jika Anda mencari kemitraan tahu gue di Brebes, jadi kita udah prepare. Jadi nanti kalau orang udah siap, jadi nanti gini loh teman-teman. Ada orang yang saya ada beberapa tuh yang misalnya Mas saya Bali, saya ambil deh 20 titik gitu. Mas saya Kediri saya ambil 10 titik gitu. Ya udah nanti kalau misalnya udah ngambil totalnya ada 20 atau 30 titik, udah dia bisa langsung jalan sendiri gitu teman-teman nih, tanpa nungguin mitra-mitra yang lain gitu. Nah, tapi intinya adalah kita sudah mempersiapkan ini nih. Oke, ini juga yang salah satu bikin heboh. Jadi dipikirnya tahu gue tuh cabangnya udah kemana-mana gitu ya. Padahal mah coming soon semua ya teman-teman ya. Tapi ya itu ya teman-teman, itu berefek banget loh, berefek pada, wah gila juga ya. Tadi mana ya filenya? Oke, terus ini seperti ini. Nah, udah habis ya. Ini meja kerja saya. Ya udah teman-teman, intinya bikin kayak gini ya. Saya sih pesan saya tuh 90 hari harus kerja gila aja itu teman-teman. Nah, ini Instagram saya Bersuasana Jati. Kalau saya suka bikin webinar live juga di YouTube-nya SB1M ini ya. Kalau mau di-subscribe ya. Oke, Om Di. Sudah selesai mungkin. Wih, gokil. Hustler banget nih, hustler, teman-teman. Jadi kalau ada yang mikir kalau bangun startup itu hanya modal tapi semangatnya nggak ada, ya ini harus belajar dari Bro Berto ya, Bro. Jadi itu menarik banget tuh. Dan harus siap untuk gagal juga. Jadi apapun yang kita lakuin, nyeselnya kalau kita nggak nyoba ya, Bro.
Yes, yes. Bener, harus nyoba bener. Nah, ini luar biasa semangatnya ya. Nah, kalau saya sih yakinnya bahwa teman-teman harus juga punya keyakinan belajar dari kegagalan. Kalau Roberto udah lewatin banyak kegagalan, kita belajar tadi resep praktisnya ya. Jadi itu juga mungkin 90 hari ini juga lewatin proses ya bro ya. Dulu mungkin nggak begini ya. Oh Pelan-pelan iya, kan. iya. Berarti kalau boleh dibilang ini yang kegiatan-kegiatan atau habit yang memang membentuk Tahu Go sekarang bisa punya strategi seperti ini ya, jangka pendek dan jangka panjang ya. Yes, yes, yes. Jadi ya bener sih. Jadi kayak gini tuh udah jadi kebiasaan. Jadi mau mulai bisnis apapun ya konsepnya sama aja begini. 90 hari harus meledak gitu pokoknya. Iya, ini Kevin gimana Vin? Jadi mau buka Tahu Go siap nggak? Atau udah mau mundur nih? Tadi mau buka Tahu Go nih kayaknya nih. Nah, saya udah lihat prospektusnya bagus banget tuh Tahu Go tuh. Teman saya ada buka soalnya. Dan itu yang menyelamatkan ekonomi dia saat ini, keren banget. Keren banget. Oke, Tapi ya teman-teman. emang bener sih. Tapi bener sih ini kan bisnis ya. Jadi emang tergantung lokasi juga. Dan itulah apa ya nggak semua berhasil juga gitu. Kalau semua berhasil gue yang bingung hebat banget gitu. Oke, Oke. tapi teman-teman nih, ini keren banget nih pembicara kita sore hari ini. Masih muda juga kan, keren banget kan bisnisnya, mengalami jatuh bangun, sayang banget kalau nggak ditanya. Mungkin ada yang mau nanya, Mas, pas lagi jatuh tuh cara ngebangkitin semangat gimana sih? Nah, mungkin tuh ada yang mau nanya begitu, silakan gitu. Tadi di Cuman awal udah kalau diceritain tuh tadi. Di awal langsung jangan eh, lama-lama baper, 2 hari kemudian langsung bikin ide baru, bisnis baru ya bro. Iya bener. Nah mungkin ada pertanyaan nih bro. Bro oh, Berto tuh punya dananya unlimited ya bro? Anak sultan bukan bro? Bukan gila kali. Kagak, gue orang dari bawah, gue dari God lah ibaratnya. Waduh. Nah mungkin boleh ceritain nggak bisnis pertama lo apa sih bro? Ini yang gue nggak pernah tahu juga nih. Dan lo modal bisnisnya gimana tuh awal-awal kan? Gue tuh kan sebenarnya gue dari SMP udah jualan. SMP tuh jualan stiker lah. Jualan stiker. Jadi Stiker. gue belum pernah kerja sama orang lah sampai kalau dibilang sampai hari ini ya. Jadi jualan stiker, terus jualan martabak dulu di Pulau Mas. Martabak itu bangkrut juga ya. Jadi di martabak itu paling seru sih, karena gue harus bertemu dengan para preman situ untuk izin gitu. Yang dimana kalau pas izin sama dia, setiap malam dia ambil martabak gue gitu dan manggil teman-temannya lagi preman-preman juga pada makan di situ gitu. Terus ya udah nggak ada profit sama sekali tuh. Isinya gue bagiin preman mulu. Tapi dari situ lah bener-bener jadi mentalnya jadi lumayan kuat lah ya. Mentalnya jadi kuat gitu. Kalau tahu nggak ada premannya bro ya? Takut kolesterol kali premannya ya? Harusnya ada sih, banyak kok yang ada beberapa mitra yang begitu gerobak diantar disuruh diambil lagi, diusir. Nah, punya Iya. nggak mental? Ini kalau menurut gue ini menarik nih, karena di Indonesia Nah, gue pelajarin ya. Mungkin ada yang mau bilang ya passive income tuh apa? Premanisme itu passive income loh bro. Itu bro Iwan oh iya. kayak Jadi kalau emang mau bikin Iya, iya premanisme, juga ya. iya passive income kan kita yang kerja yang Iya. premanisme yang ambil. Iya, gue Tapi zaman buka itu martabak itu begitu sama tetangga itu di sebelah. Mas lu cari bank itulah gitu namanya. Gue masih hafal namanya. Lu harus ke sana harus izin, harus sungkem, harus toran gitu. Oh ya, yang mana rumahnya gitu. Udah. nah Ya ini bener luar langsung biasa. passive income bro langsung dia. Iya, iya. Dan ini maksud gue gini, ini yang uniknya di setiap negara ya. Dan Indonesia itu ada premanisme kecil-kecil ya. Tapi kan tetap juga menyakitkan ya. Apalagi baru yang mulai, masih bingung, belum masih Senin Kamis kali omsetnya. Jadi teman-teman yang mau benar-benar usaha, sejauh ini pun Bro Berto cerita kalau nggak salah waktu PSBB ini makin banyak ya. Dulu gerai-gerai lu kan ada banyak cabang nih. Lantas kan ada brand bakso dan lain-lain ya. Itu tetap buka atau Oh iya gimana, ya. Bro? Nah, Bukan. itu Oh mungkin bisa ada cerita. bakso Keman yang tutup juga ada. Oh, bakso Kalau Kemon malah bakso itu tutup kan ya? ada beberapa yang bukan berapa sih, satu sih tutup ya di Jati Asih karena emang itu enaknya makannya di tempat sih kalau bakso itu ya sebenarnya. Kadang-kadang Oke. gini Bro, itu kadang kalau misalnya kita punya toko tuh ada karakter yang orang tuh emang hobi senangnya di situ gitu, bukan dibawa pulang gitu. Nah, kalau tahu goni kan dari awal tuh untuk dibawa pulang gitu. Jadi emang kita tidak ada namanya makan di tempat tuh nggak ada. Jadi makanya pas pandemi gini, lebih kuat lah dia karena udah biasa orang beli dari rumah kok gitu. Iya. Oke, Jadi, nah terus Mas Berto ini ada pertanyaan nih dari Gilang Indi. Eh
Mas Berto punya seorang role model yang jadi inspirasi nggak sehingga bisa bangkit terus dari bangkrut? Oh, kalau saya tuh ini apa namanya? Diri Siapa? sendiri. Oh, gue lupa ya. Udah pecah rekor ya, Bro. Apa? Udah pecah rekor ya, dia nggak Enggak, sebanyak. iya bukan. Gua ininya banyak banget sih inspirasi gue. Jadinya sampai lupa. Kalau yang terbaru sih Russell Brunson ini ya. Ada Harv Eker, terus Di ada Heartbreaker ya, mantap. Harv Eker ya namanya ya. Terus ada James Hmm. Clear, James Clear-nya itu bro, Atomic Habit. Oh, wow. Terus kalau Indonesia itu ya itu Pak Purdi Chandra. Nah Pak Purdi Chandra tuh kan ya kayak Bob Sadinonya kan, yang pokoknya lu jalan dulu aja nggak usah bikin bisnis plan. Wah itu gawat sih kalau ketemu orang yang yang bisnis plan banget sama ketemu Pak Purdi itu bisa beda pendapat itu. Karena kan Iya. mikirnya lu mulai dulu baru nanti bikin bisnis plan-nya begitu. Mungkin maksudnya juga adalah jangan terlalu banyak mikir ya. Maksudnya Iya udah sebenarnya punya gitu. ide. Tapi bener sih. Nah nanti endingnya sebenarnya kalau udah berani buka, udah baru dari situ baru bikin financial reportnya gitu. Bikin laporan keuangannya di situ, baru bikin bisnis plan-nya di situ gitu. Kalau gue sih biasanya gitu, mulai dulu baru bikin bisnis plan-nya belakangan. Iya, artinya udah punya pijakannya dulu ya, udah ada gerakannya, Ya, momentumnya, baru disetel supaya setirnya jelas kemana ya iya. arahnya. Takutnya tenaganya habis pas bikin Keren. bisnis plan gitu. Ya. Karena kalau udah buka kan juga lebih semangat. Kita lihat ya, bener. Iya. Wah ini kita motor lewat di tengah-tengah kita nih, jadi rame nih teman-teman ya. Kok bisa ada motor? Kayaknya kayak Kevin nyulik motor nih. Kevin. Oke. Pinggir jalan ya rumahnya. Iya. Enggak, dia Waduh, di jangan tengah dong. ibu kota. Nah nih ada lagi nih tadi saya kalau ke Tebet deket lah, makanya saya sering tahu-tahu lah brand-brand Bloops gitu kan. Tebet itu zaman 2013 tuh rajanya clothing brand itu. Dan salah satunya paling gede tuh Bloops, saya ingat banget makanya. Sampai Wah, sekarang tetap amin. jadi anak Trend Center. Amin. Oke, ini ada yang Nah, lagi nih, Mas Berto oke. yang nanya nih. Ya. Mungkin tadi mau nambahin dulu atau gimana? Vin, Enggak, ini ada yang nanya lupa belum gue. selesai nih. Ada yang tanya, franchise Tahu Go berapa harganya, Bro? Itu boleh diceritain nggak? Franchise. Itu tahugo.id aja ntar buka. Itu Oh, udah ada di 19,5 situ ya? dapat itu, 19,5 dapat aplikasi, dapat handphone, dapat diiklanin semuanya pokoknya dapat di situ deh. Ya. Nanti juga ada pelatihan digitalnya, Bro. Jadi kita pokoknya gimana mitra itu Ya, bisa lengkap. berkembang, kita kasih kan ada SB1M sebenarnya jadi belajar di situ. Jadi setiap minggu itu ada webinar untuk ngajarin mitra iklan Instagram, terus cara membuat konten pakai Canva dan lain-lain. Pokoknya kita ini banget ya. Tapi beda sih, Bro, orang yang ambil mitra dengan maksudnya orang yang emang mau belajar digital ya. Jadi kalau webinar tuh gak ada yang datang. Yang datang dikit banget. Bilangnya, "Mas, saya lagi masak," gitu. "Mas, saya Ya, lagi ya. jaga," gitu. Mereka tuh pikirannya masih jualan aja gitu dan Lagi itu ya. semangat karena baru megang ya, Bro. Baru Ya, megang dan ya, pertama kali. Jadi ya. masih ada euforianya terbentuk ya. Itu. Akhirnya merekanya ini jadinya ketemuan aja yuk. Jadi kayak bini gue kan jago ngiklan Instagram ya. Jadi akhirnya ke mitra-mitra tuh ketemu untuk bantu ngiklanin karena dia nggak nonton webinar ya gitu. Tapi kan webinarnya jadi replay kan. Ya, 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 ya. itu mungkin salah satu bentuk ini sih, bentuk apa? Support Gimana ya. support supaya mitra tuh omsetnya bagus gitu. Oke, tadi udah dijawab ya. Berarti franchise Tahu Go 19,5 ya. Jadi buru-buru deh buka Tahu Go nih. Biar Ini uangnya semuanya kita langsung narasumber kita pakai Go semua nih. Jadi kayak resep oke juga ya kalau saya bikin Godi gitu ya atau Go Kevin atau Go Berto. GoPin. Soalnya tadi Go World. Sebelum ini kan Go World. Kata saya nggak sengaja tiba-tiba kok narasumber yang ini Tahu Go. Iya. Jadi kayaknya harusnya habis ini Go-Goan nih ya. Langsung jalan. Go Summit ya. Harus Go Summit tuh ke PitchX tuh. Keren. Ya. Ini bro, sorry saya agak terlambat gabung. Keren banget bagaimana memilih produk yang dikembangkan dan apa dasarnya. Nah ini mesti nonton replaynya nih Pak. Tapi mungkin bisa di recap lagi bro buat teman-teman yang baru masuk nih. Oh iya, kalau saya sekarang karena udah sering bangkrut ya, jadi bangkrut tuh jadi bagus sih bro. Jadi belajar sesungguhnya tuh ketika bangkrut. Jadi lu jangan jual itu lagi. Pokoknya Pak Paul ya, kalau saya tuh jual yang kita makan setiap hari dan itu bentuknya jajanan gitu. Nah coba aja Pak Paul Iskandar nih
Kalau lu suka makan apa, Kevin? Contoh ya, Oh, contoh. wah, Ngemil apa? Banyak ya? banyak sih Coba saya. aja apa yang lu paling sebulan yang paling banyak lu makan atau lu jajan, itulah sebenarnya potensi untuk dijual sih sebenarnya. Tinggal Gue bikin yang suka unik ini sih, aja. gue suka makanan sebenarnya agak receh sih. Tahu jagung manis gak tuh? Apa? Jagung manis, Jagung manis ya jagung. udah itu berarti. Berarti arti kalau lu repeat beli tiap bulan berarti itu bagus penjualannya pasti. Atau Oke. mungkin gara-gara karena kita suka, kalau sisa dagangan masih ada, berarti kita yang makan gitu ya bro? Enggak juga? Iya, sering gue dulu begitu. Sekarang mah udah bosan kali bagi-bagi. Ya, luar biasa nih. Oh iya nih bro, ada yang thank you sama lo nih, juga orang hebat nih. Salam Wes. kenal Pak. Ya. Saya belum apa-apa nih, masih merintis ya. Oke, Ini ada yang bertanya lagi nih untuk Mas Berto nih, keren nih kayaknya. Dari Pande, konsisten dan menyelesaikan setiap masalah dalam 90 hari sampai exit bisnisnya gimana? Oh, gua kan belum exit ya. Tapi udah dicomot investor sih. Nah, keren kan? Tadi apa pertanyaannya? Gimana caranya konsisten menyelesaikan setiap masalah? Oh, itu Kan selama tadi. 90 hari. Hotlist tuh. Mungkin Kalau nih gua dia masih penasaran kali Mas Berto. Oh iya, kalau gue sih gitu Mas, bikin apa namanya papan tulis yang gede, yang semua tim ngelihat itu namanya tulisnya namanya happy problem gitu. Dan setiap masalah itu harus diselesaikan. Jadi yang membuat mitra itu nanti puas kan karena dia tuh kan misalnya kompor rusak, apa ini kurang, itu kurang, disamperin kan. Ada namanya tim sapu jagat yang saya bilang tadi kan. Ada yang nyamperin ke sana lah kalau dia masalah. Nah, tapi masalah itu kan harus dicatat. Kalau enggak numpuk loh. Numpuk tuh serem loh. Misalnya, Mas, komporku rusak. Kita cuek aja. Terus ada mitra berikutnya. Mas, gerobakku bannya nggak ada gitu. Kita diem aja. Lama-lama numpuk tuh malah bikin sebel semua mitra. Gitu. Makanya mendingan kita satu-satu selesaiin pakai itu di list, langsung ada tim yang datang ke sana. Bahkan kalau tim yang nggak ada ya kita sendiri yang berangkat ke sana. Ya ganti ban sih. Tapi gue belum pernah sih. Tapi intinya harus segera diselesaikan lah gitu. Oke. Pokoknya masalah sekecil apapun harus dihadapin, diselesain secepat mungkin kalau bisa. Supaya nggak nambah-nambah lagi gitu ya Mas Berto ya. Iya, gue kita sih pengen pasti exit. Kemarin udah ngobrol-ngobrol sama dia. Ya, Wah, tapi gue sih kita juga pengen. tahu ya bahwa saat-saat ini emang kita lagi belajar semua nih. Karena kan kita riset bisnis dari nol. Kita bisa lihat bisnis yang eksis mana yang enggak gitu ya. Jadi gue yakin juga bahwa kita berproses, kayak gue bilang di sini selalu berproses dan berevolusi. Jangan cuma puas karena satu model. Nah, Bro Berto ini juga berevolusi. Dia lihat yang nggak working, dia berani istilahnya potong jari ya bro. Kalau istilah zaman dulu ngeri ya kata-katanya, potong jari gitu ya. Tapi itu kan kalau potong jari nggak balik lagi kan. Kalau ini kan harusnya kan beda ya. Itu. Iya. Tapi seru sih. Maksudnya kalau kita kerja keras, doa sedekah itu Tuhan itu ngasih hadiah lah gitu. Yang kita tidak sangka-sangka ntar ya. Nantinya Wah, ini seperti itu. pertanyaannya bertubi-tubi nih bro, gile. Luar biasa nih. Oke, gue coba jembatanin nih pertanyaannya ya. Sorry ya, saya akan loncat-loncat sedikit. Apakah tahu gue melakukan riset dalam menentukan lokasi? Dari Kevin Sanjaya. Pebulu tangkis ya? Oh iya ya, benar ya? Bukan. Iya. Riset. Biasanya kalau mitra itu kan dia mengajukan diri kan. Nah kita tuh nggak bisa sembarang kasih gitu. Mas kasih kan dia biasanya ngasih titiknya kan. Titiknya di sini apa? Nah itu biasanya kitanya dari tim itu ngeriset gitu. Lah kok ini di dalam gang sih gitu. Nah kita nggak boleh gitu. Misalnya kalau terlalu di dalam gang tuh jangan, buat apa, nggak kelihatan gitu kan. Kamu kalau bisa majuan dikit gitu. Jadi tetap ada ini sih, kita yang kasih rekomendasi gitu. Supaya misalnya tetap di pinggir jalan biar masih bisa kelihatan lah. Karena ada beberapa yang kita tolak gara-gara benar-benar masuk gang, Bro, masuk ke rumah-rumah gitu kan. Gojek aja susah masuknya gitu. Ya, berarti kalau kayak misalnya Tahu Go gini, ini udah ready bisa connect ke Gojek dan Grab nggak, bro? Udah disiapin fasilitasnya. Iya. Jadi dengan adanya brand Tahu Go, misalnya gue buka nih, gue beli, gue langsung bisa dapet Gojek dan Grab gitu. Iya, GoFood, GrabFood-nya kita urusin kan tuh biasa kan orang ngurus sendiri ya. Kita udah urusin kan, kita ada channel, maksudnya ada itu ya, apa namanya? Ada link lah gitu ya. Oke, ini sekalian ya sambil gue tadi nanya soal itu, tahugo.id ya itu websitenya. Iya, tahugo.id. Oke, 19,5 juta dapat apa aja? Ini pas banget nih lagi gue nanya nih. Gue ini aja kali ya.
share Nah, sedikit. buka ya share screen ya biar Oke. teman-teman lihat yang tertulis itu lebih ini nih. Langsung direkrut menjadi partner di acara hari ini. Gimana nih ya? Oh, tunggu. Gue nggak jualan ya sebenarnya. Sebenarnya titik Jakarta tuh titik di Jakarta udah full sih sebenarnya. Share screen. Oke. Nah ini kan investasinya ini nih, dapat gerobak dan lain-lain ya. Oke, sudah. Oh, kita sediain. Pokoknya kita iklankan Facebook, Instagram saat awal buka. Terus daftar GoFood, GrabFood-nya kita kasih gitu ya. Nah ini beberapa outlet yang udah buka. Ini adik saya nih. Nah ini yang bro yang gue bilang nih. Ini adik saya ya. Orang-orang yang di awal-awal beli pakai harga modal gitu. Pokoknya intinya biar kelihatannya banyak cabang dulu gitu. Oke. Terus, nah ini kan proyeksinya tuh seperti ini sebenarnya. Jadi kalau misalnya nanti kita jual 1.000 tahu sehari, kan kalau per hari itu kan berarti dihitungnya kan 26 hari ya. Jadi kuantiti penjualan itu 26.000 tahu lah. Nah harga jualnya 1.600. Jadi omsetnya itu 41 juta. Nah mitra ngambil ke kita tuh tahunya cuma 650. Jadi 16 juta. Profit kotornya 24 juta. Ini yang tertinggi ya. Nah jadi pokoknya total biaya operasional tuh kita bisa 13 juta. Jadi ROI-nya tuh bener-bener bisa 2 bulan bro. Ini 1-2 bulan. Ya kayak di Fatmawati tuh ROI cepet banget gitu kan. Jadi rata-rata bisa 2-3 bulan. Karena emang ini kan tahu. Tapi dengan catatan asal ini ya. Bener-bener gaji karyawannya sesuai ini. Terus sewa tempatnya juga cuma 1 juta. Jadi kita biasanya sih nyari aja yang di Indomaret gitu kan. Indomaret depan itu di bawah stasiun kan rata-rata sewa tempatnya kan 1 jutaan gitu ya. Ini di Bintaro. Iya sih itu aja sih sebenarnya. Nanti dapat manual book seperti ini. Jadi ini kayak apa ya? Ibaratnya kalau misalnya baru buka tuh kita bisa lihat buku panduannya gitu. Ada panduannya. Terus ini juga ya diiklanin cara-cara iklan juga kita ajarin sih. Wah ini lengkap banget. Biasanya kalau beli franchise itu, ini saya bukannya promoin ya, tapi kenyataannya kalau beli franchise dipromoin bukan sama orang ahlinya, beda nih sama yang ahlinya nih. Ini ngaruh banget gitu. Sebenarnya iklan yang sederhana ini iklannya kan pakai reach ya. Jadi kita iklankan kepada orang sekitar kan, FB reach kan dia. Ya based on location ya, location based advertising. Iya. Siap. Oke, kita lanjut terus ya karena pertanyaan makin banyak nih, makin bertubi-tubi nih. Oke. Vin, bacain Vin, nextnya Vin. Tadi saya yang 1 juta dapat apa aja di bawahnya itu ya. Ini dari Wawan S. Kalau dari awal bikin Tahu Go itu ada estimasi sampai berapa tahun gitu atau ingin selama-lamanya? Nah, mungkin ini apa sih nextnya mau bikin apa lagi gitu? Oh iya. Nextnya kan gini, kalau misalnya kita udah, nah ini enaknya di dunia kemitraan, kalau kita udah dapet ya mitranya happy, dia profit. Nah kita tuh nanti tinggal bikin sejenis aja gitu, misalnya Tempego-nya gitu. Nah biasanya nanti yang ngambil adalah mitra-mitra kita yang berhasil juga gitu. Jadi artinya kalau teman-teman bikin kemitraan nanti bisa multi stream income ya istilahnya ya dia. Kayak gitu. Jadi nanti rencana sih begitu. Jadi kan titik Jakarta kita nggak mungkin kan bisa Tahu Go, nggak mungkin di setiap jarak terdekat itu ada gitu. Kan udah habis gitu. Ya udah nanti kita bikin berikutnya Tempego atau apa gitu ya. Mungkin gitu ya. Jadi tapi yang penting adalah mitra itu kita jaga biar tetap profit ya. Gitu. Oke. Terus nih. Oke, Gilang Indi. Untuk launching bisnis sebrutal Tahu Go, kira-kira butuh siapin modal berapa ya untuk endorse, ads dan lain-lain? Oh, iklan. Di luarnya 19,5 kelihatannya nih, Bro. Iya. Gue sih iklan nggak terlalu gede ya, 500.000 tapi kali berapa mitra ya. Dulu 10, pokoknya sehari tuh 500.000 untuk 10 mitra yang baru gitu. Terus kalau influencer itu kan ada yang 600 ribuan. Tapi juga jangan sampai salah, kalau kita berburu influencer yang sendiri tuh, ada beberapa gue yang salah tuh. Begitu masuk, lah kok begini amat ya, terus view-nya nggak ada, nggak ngefek banget. 600.000, 1 juta. Tapi sekarang enak sih, ada Sociabuzz itu. Buka aja sociabuzz.com. Gitu sih.
Oke, Vin, boleh bacain Vin ini, Vin. Oke, lanjut lagi. Tadi Pak Wawan udah dibantu jawab ya. Semoga nih jawabannya tercerahkan nih. Oke, ini dari Sorry, kalau iklan better tuh di 500.000 sehari sih. Kalau mau lebih kelihatan gitu. Kalau punya dana 1 juta sehari lebih bagus lagi. Oke, oke. Oke, ini saya lanjut ya Mas ya. Dari Pak Budi Pranata. Keren ilmunya. Saya mau jadi mitra tapi saya sudah punya booth atau gerobaknya. Jadi berapa? Salam kenal. Saya Mas Kalau Budi. iya biasanya kalau punya gerobak sendiri ini kan jadi jualan tahu gue ya. Jadi kurangin 3 juta, Pak. Apa pembeda dari segi rasa tahunya? Nah, gini nih. Wah, ini kan saya punya sepupu ya yang bisa masak itu bumbunya mantep banget lah. Jadi ada beberapa kita suruh ngetes nih. Coba kamu bikin bumbu kayak gini. Itu ada kali 10 orang itu nggak bisa bikin bumbu kayak gitu. Itu gokil sih, gokil banget sih. Jadinya emang untuk dari apa ya? Itu yang bikin pembeda sih. Jadi kalau mau bikin sendiri itu nggak segampang yang dikira gitu. Oke. Oke, tapi gimana Pak Di? Oke, Iya, saya dulu ya. Oke, duluan Kevin. Enggak, jadi tapi emang ini unik sih, tahu gue kan saya makan nih. Kadang kan kalau ada beberapa yang lain kan mungkin ada juga yang same ya. Maksudnya yang instan-instan, tahu instan gitu. Cuman yang beda itu adalah ketika dingin. Wah, itu beda banget sih. Maksudnya masih berasa Beda enak rasanya. banget. Ngomong. Apalagi Keren banget. panas. Tapi gini sih emang gue jujur aja, emang kadang-kadang namanya gerobakan gitu ya. Ada itu menjaga kualitas itu juga nggak segampang yang dikira ya dia. Jadi Yoi. kalau misalnya kok bisa beda sih gerobak antara gerobak ini, gerobak ini gitu. Nah itu nanti kalau teman-teman benar-benar ikutin SOP-nya, nanti tuh kalau masakan benar-benar enak itu benar-benar dicari loh. Kalau misalnya bahkan ada orang misalnya di Jakarta Selatan, padahal di Jakarta Selatan udah banyak tahu gue, tapi dia tetap mau belinya yang di Rawamangun itu bisa terjadi gitu. Nah Wow. biasanya kalau misalnya ada yang bermasalah itu kan suka orang komen di Instagram kan, kok rasanya begini sih? Nah itu biasanya tim sapu jagat kita langsung berangkat ke sana tuh. Kenapa? Kok ada masalah sini? Mau Putus dicek cinta lagi, di kali, Bro. training lagi. Hah? Putus cinta Putus kali. cinta? Karena masak ngaruh juga kan. Nah ini keren nih teman-teman yang gue suka nih, ada satu teknologi ya menurut gue nih yang keren tadi, namanya teknologi sapu jagat. Nah ini sapu jagat ini idenya dari mana bro? Karena menurut gue ini kan jarang banget tim gerak cepat kalau gue sebut ya. Oh iya. Keren banget ini, jarang-jarang ya bahkan korporat besar pun gue tahu ada masalah nggak pakai tim sapu jagat nih. Ini lo idenya dari mana bro? Ya idenya karena banyak masalah bro idenya. Idenya tuh bertubi-tubi masalah gila. Nih tiap kali cuma oh iya sabar Mas, sabar mulu ya. Udah akhirnya ngerekrut orang, udah kamu namanya tim sapu jagat. Kamu standby di sini. Begitu ada problem langsung berangkat gitu. Nah, kalau bawa tahu kita bawa problem itu udah di solve sama tim yang dikirim, itu ada caranya nggak bro? Oh, Gimana? kalau sementara sih masih sederhana. Pak udah beres ya. Dia laporan terus kita juga tanya mitranya gimana udah datang belum orangnya? Udah Mas gitu. Itu belajar Oke. dari ini sih, dari apa namanya? Ya itu aja. Tukang derek gitu. Kalau ada kita susah di jalan nggak ada yang nolongin kan sedih ya, tinggal telepon. Nah, Nah maksudnya ini, ya ini bagus banget ya. Kalau saya lihat sih Bro Berto ini sering menyadur ilmu, tapi dipraktekin dan dia nggak sungkan untuk nyebutin nama-nama orangnya. Dan gue suka banget sih, maksudnya lo nggak ngambil satu ekstrim, tapi belajar dari mana yang works ya buat lo dan bisnis lo ya saat ini ya. Dan ini penting banget teman-teman, mengambil yang terbaik dari setiap kondisi. Itu. ya amin. Oke, kita lanjut ya. Ini Pak Wawan S nih dari tadi nggak sabaran nih. Kalau dari awal bikin tahu go itu ada estimasi sampai berapa tahun gitu? Atau ingin selama-lamanya? Ini estimasinya gimana nih? Oh ya kita pasti pengen selama-lamanya. Kalau kita tuh pengennya selama-lamanya, tapi kan nanti belum kepikiran sih kalau nanti exit kan bisa diambil yang lebih profesional lagi kan. Misalnya ada manajemen yang lebih profesional. Kalau denger cerita webinar kemarin kayak seru juga ya. Diambil sama perusahaan yang lebih profesional, terus kitanya exit tapi tetap dapat saham di situ. Wah, itu nikmat banget sih. Gitu sih. Tapi Oke. kalau yang jelas kalau misalnya tahu ini masa depannya kayak apa, masa depannya tuh sederhana. Lihat aja gorengan gitu kan. Banyak juga yang nanya, "Mas, ini kan biasanya franchise gini kan cuma musiman, Mas," gitu. Gue tuh ngelihatnya ini Mas, tukang gorengan. Jadi tukang gorengan itu dari zaman kita SD, lu coba ke sekolah, itu tukang gorengan masih ada tuh, udah turun ke anak-anaknya sekarang. Iya, bener juga sih ya.
Simple Iya. bisnis tapi bakal long term banget. Oke, ada lagi nih Mas pertanyaan dari Noven Rich. Pak Berto mau tanya, ketika kita sering mengalami kebangkrutan, sebenarnya apakah ada pengaruh terhadap penilaian investor terhadap kita katanya? Dan jika ada, apa bisa dibagi tipsnya supaya nama kita masih bagus di mata investor? Oh, kalau ini gua tuh di Blue tuh juga ada investornya. Jadi begini, misalnya lagi kondisi kayak gini ya, kalau misalnya kondisi lagi jatuh, paling bagus itu ya nyamperin investornya, jadi bener-bener ke rumahnya gitu ya. Terus kita kasih tahu bahwa intinya kita masih ada lah gitu. Rumah saya di sini, saya nggak lari, cuma kondisi kayak gini. Terus kita datang itu dengan plan ya, maksudnya, Bu, maaf ini lagi hancur nih, omset jatuh, tapi saya punya plan begini-begini, saya akan iniin, saya akan online kan bla 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 bla. Jadi mohon maaf ya, kita nggak bisa bagi nih pembagiannya di 3 bulan pertama, kayak minta relaksasi lah Bro. Minta relaksasi gitu ya. Oke, tapi tenang aja nanti setelah ini kita akan melesat lagi gitu. Nah, dengan kayak gitu, malah investornya malah nambahin duit Bro. Jadi gua ada beberapa yang kayak gitu, "Lah, berarti kamu lagi ada ini, mau kembangin lagi nggak? Dia udah ibu masukin lagi ya duitnya," gitu. Wah, gila malah ditambahin lagi. Ya udah, tapi gue bilang, "Entar dulu deh, nggak usah deh, tunggu berapa bulan deh, gue bisa atasin," gitu. Nah ini penting banget ya Oke, teman-teman buat oke. gue pelajarin Bro Berto ini nanti mirip banget sama Bro Ernest nih. Nanti kita hari ini ada 2 pengusaha kuliner. Oh iya ya, gue tadi udah lihat Iya, ya. Bro Ernest Silano juga memang sedikit marketnya beda. Tapi hari ini Anda dapetin the best of two world nih. Kalau Bro Berto kan ekonomi kerakyatan, yang satu Oh iya ya, market juga. jalanan. Ya, jadi sama-sama kalau saya lihat private investor itu tetap maunya ada silaturahmi ya. Jadi kalau udah ada yang nggak enak-enak kita ngobrolin gitu, cari cara tetap silaturahmi, cerita yang jujurnya. Jadi bangun hubungan reguler ya. Nah ini Bro, bisa nggak sih tips-tipsnya lo Bro tentang investor nih Bro? Karena kan banyak memang teman-teman hari ini datang pengen tahu menjaga hubungan juga dengan investor. Lo tipsnya apa Bro? Sebenarnya gini sih, kalau misalnya teman-teman buka kemitraan, sometimes tuh ya udah di jalan pilihan sih. Maksudnya kalau kemitraan itu kan nanti kan langsung dapet franchise fee, itu kan sebenarnya tidak perlu investor lagi sih sebenarnya. Nah, investor itu nanti kita tergeraknya itu ketika investornya seperti apa tuh. Kalau investor kayak seperti ngajak, kayak misalnya kalau saya senang kan dapat strategic investor seperti kayak ajak yuk, mau ngajak kita buka sampai ribuan cabang gitu, yang dari tadi pikirannya cuma 100, 200 jadi pengen ribuan cabang. Nah, mereka tuh, "Yuk, nanti gue support apanya," dan lain-lain gitu. Nah, kalau saya kepikiran dengan jalan bersama-sama yang strategic investor tuh akan lebih bagus sih, gitu. Jadi tadi pertanyaan apa ya? Sampai lupa gua. Ini banyak yang telepon tuh. Gimana tadi pertanyaan Bagaimana sih lo membangun kepercayaan investor dari waktu ke waktu Oh, iya ya, sehingga membangunnya ya? ya lo tetap bisa saat susah, saat bagus, nah lo tetap bisa tips-tipsnya apa sih yang praktis aja Bro? Kan kita ngomong yang Oh iya, praktis-praktis yang real ya, itu. dia tetap terkoneksi aja, apa kabar dan lain-lain, "Bu, ini lagi bagus nih," gitu. Tapi banyak kok investor, ada kali 9 investor udah saya kembaliin duitnya ya. Hanya investor tertentu aja yang saya belum kembaliin karena saya merasa ini orang yang sangat menolong saya waktu pertama kali saya buka gitu. Jadi pengennya tetap ada di sini deh Bu gitu. Misalnya ini ada beberapa investor yang karena sebagai penyelamat saya di awal gitu. Jadi kayak apa ya? Pengen bareng-bareng terus aja lah sama mereka gitu. Nggak mau ngembaliin lah. Tapi pengen tetap berbagi terus aja gitu. Oke, oke, oke. Tapi keren banget nih, apa namanya, kita tahu ya bagaimana akhirnya tetap cara komunikasi untuk menjaga trust terhadap para investor gitu kan. Karena kan mungkin ada beberapa kalau lagi masa, apa namanya, begini pandemik atau krisis tiba-tiba kabur, hilang, akhirnya malah bikin trust-nya hilang gitu kan teman-teman. Nah ini ada yang nanya lagi nih Mas Dato dari Diki Yulianto, Yap. enggan banyaknya masalah di mitra kita. Apakah ada cara agar waktu transistor tidak seperti pemadam kebakaran saja, tapi juga bisa melakukan scale up? Mohon pencerahan strateginya. Oh, scale up untuk para mitranya ya? Iya nih kayaknya nih. Maksudnya gitu ya? Oh, kalau kita itu kan Heeh, sebenarnya kalau untuk scale up mitra sih sebenarnya kan ada, jadi gini nih, misalnya kadang orang kalau omsetnya sudah mentok di situ, ya scale up-nya tuh ya buka cabang lagi gitu. Mungkin cabang berikutnya nanti kalau kita tuh scale up-nya gini, misalnya
kamu nih omsetnya bagus nih. Nah, untuk area terdekat ini kamu bisa dapat dikasih jaraknya itu berdekatan boleh gitu kan. Sebenarnya kan jaraknya itu kan 1,9 kilometer antar mitra. Tapi kalau kamu ini mau buka situ jaraknya antara diri kamu sendiri masih bisa gitu, kita bisa kasih. Terus untuk scale up ke penjualannya ya itu kita adain webinar untuk bagaimana mitra bisa belajar cara beriklan, cara membuat konten Instagramnya dan lain-lain. Kayak gitu sih. Sama ini sih, sama biasanya kita list nih, setiap Senin kita list nih. Mana mitra yang buka terus, tapi omsetnya nggak naik-naik. Jadi kita lihat mana mitra yang udah berjuang keras, tapi omsetnya nggak naik-naik, kita langsung kita list. Nah itu biasanya kita kontak. Buka nggak hari ini, kita mau iklankan ya gitu. Kita mau selebgram, mau iklankan untuk daerah kamu nih gitu. Jadi kamu pastiin kamu masih buka ya, karena kita mau iklankan di tempat kamu nih supaya omsetnya naik lagi gitu. Oke, iya tapi keren juga sih kayak kata Padi juga ya. Sebenarnya ini buka franchise sekaligus dimentorin jadinya. Nggak dilepas gitu aja, keren juga loh. Tapi ini Tapi konsepnya menarik. digitalnya yang ini aja, yang praktis-praktis aja untuk tahu gue kan lebih ke Instagram aja sih. Cuma kan tetap aja Mas Berto, maksudnya selain itu kan ada digital apa namanya seminarnya tadi ya. Ada kelas-kelas Ya, seminar, webinar seminggu sekali. webinarnya. Nah, itu keren sih. Itu konsep yang mungkin jarang dipakai, mungkin hampir nggak ada kali sekarang. Orang biasanya kan Nggak tahu deh. bikin rata-rata yang saya lihat ya, orang bikin satu produk, dia langsung mau ngincer go franchise-nya aja tuh. Jadi begitu banyak beli, wah dilepas. Nah itu kacau tuh. Makanya mungkin Mas Beto tadi kan sempat ditanya kan ya sama salah satu rekan kan, ini mah cuma tren 1 sampai 3 bulan. Karena menurut saya Iya, iya. rata-rata begitu sih ya. Kalau rata-rata saya lihat di market, oh lagi happening yang kemarin bubble-bubblean, wow, buka banyak franchise gede-gedean, habis itu tinggal gitu kan. Gue nggak tahu ya yang kayak gitu, karena gini, tahu gue itu kan gue juga ada yang punya gue pribadi kan, kayak di Gandaria, di Tebet, di Blue, terus di Bekasi. Itu kan ibaratnya ini kan bisnis gue, kalau gue nggak gedein, nggak menjaga omset kan bisa sayang gitu, maksudnya jatuh loh. Nah, dengan si franchiser punya bisnisnya juga di situ, harusnya itu jadi ngebantu ngejagain para mitra juga, karena kita punya bisnisnya yang sama gitu, ibaratnya kayak gitu. Jadi bukan cuma nge-franchise-in tapi kita nggak punya bisnisnya gitu kan. Kan ada juga tuh yang baru buka langsung franchise padahal dia nggak punya gerobaknya, itu juga ada tuh. Tapi hebat sih orang kayak gitu tuh, pede banget ya. Oke, bro, ini ada, gue nggak tahu tadi ini udah dijawab belum ya? Udah dibantu dijawab belum? Pak Novenrich, Pak Berto mau bertanya, ketika kita sering mengalami kebangkrutan, sebenarnya apakah ada pengaruh terhadap penilaian investor terhadap kita? Dan jikalau ada, apakah bisa dibagi tips supaya nama baik kita masih bagus di mata investor? Itu yang tadi ya, silaturahmi itu ya? Iya, ya bener-bener. Silaturahmi sama ini yang penting jangan, kalau kita bangkrut Udah terus dijawab udah gitu nggak pernah berbisnis lagi, bikin itu komunikasi. investor kesel banget itu. Intinya ketika kita bangkrut, ya kita berbisnis lagi gitu. Emang kita mentalnya mental pengusaha gitu. Jadi investor ngeliat, gila ini anak serius banget ya. Ya mungkin dia lagi kecelakaan, lagi jatuh nih. Tapi gue lihat semangatnya dia. Gue waktu ke investor, wah gila, gue berapi-api Bri. Kalau zaman dulu gue ada investor baru, jadi gini Bu, wah ini gue yakin banget nih bisa 100 juta nih sebulan nih. Itu sampai emosi gue tuh keluar banget karena anak muda kan. Jadi ibu itu, udah deh kamu gak usah, saya ngeliat kamu semangat aja, saya udah tertarik, langsung dikasih 2M gitu. Gila, sampai kayak gitu. Ini toko saya nih Bu, lihat nih toko saya gitu. Nah Ibu itu menarik. Ini orang langsung ngasih lu seorang yang nggak dikenal kan, bukan nggak dikenal, nggak kenal deket gitu kan, atau nggak kenal baik. Nah gimana lo update progresnya nih bro? Kan pastinya dia belum pernah lihat lo kerja atau eksekusi kan. Nah gimana caranya tuh lo ngupdate ke si investor ini? Investor gue rata-rata ya pelanggan gue juga sih. Mereka ngeliat, gila rame ya, yang punya siapa sih gitu. Terus ya itu dari situ tuh. Pengen ikutan kalau lihat bisnis rame ya. Iya, ada dulu juga ada anak muda datang kan, kita pas lagi happeningnya datang, Mas kita mau ketemu, mau ngapain? Saya mau beli sahamnya Blue. Oh ya, mau beli berapa? Saya ada nih 3 juta. Saya dapat berapa nih saham saya gitu. Wah, hebat juga. Maksudnya gila, dia maksudnya pede banget. Gue mau beli saham 3 juta, gue dapat berapa persen nih saham dari Blue itu. Nah orang-orang kayak gitu tuh menurut saya malah bagus sih. PD-nya bagus banget, itu bisa jadi calon pengusaha juga. Karena berani gitu ya. Luar biasa.
Oke, teman-teman ini nggak mau nanya nih, seru banget loh sama Berto ini bener-bener. Tadi ada yang sampai behind the scene message saya ini Bro Berto ini harusnya jadi pembicara internasional nih. Wah, Karena kan ya kalau menurut gue banyak orang cuma fokus ke sukses ya. Banyak motivator yang fokus sukses. Padahal gagalnya itu kan lebih penting. iya. Kayak sukses isinya semua kegagalan bro. Gimana Gue kita tuh menyikapi gitu iya, gue kan. kan kalau begini kan gue menceritakan apa yang gue lakukan sih. Makanya kalau gagal-gagal tuh ya gagal itu malah sejarah sih, malah seru untuk diceritain gitu. Bahkan malah gue sering banget kalau lu belum pernah gagal, cepetan deh gitu. Cepetan apa? Bikin biar gagal gitu. Kan kalau enggak lu kalau belum gagal satu nggak akan sukses gitu. Masa sih Nah, Mas, masa gue bikin harus gagal? Lu pasti gagal, dijamin 1000% gitu. apalagi terlalu naif ya, kadang-kadang kita terlalu naif ngerasa bahwa kita punya Iya. uang dan uang is everything gitu kan. Nah, Ya ini gue juga sering juga dibilang gitu. Gila, wah kasar banget sih, gila. Masa doainnya gagal sih gitu. Gue nggak doain tapi itu akan terjadi. Beneran dia gagal juga, Mas. karena Gagal juga tapi berhasil juga akhirnya. mungkin itu mental ya teman-teman yang ada di acara ini. Saya juga nggak Iya. mau cuma bawa pembicara, saya juga ngalamin kegagalan. Di sini ada beberapa sahabat saya yang ikut jadi peserta. Kegagalan itu udah bagian dari kehidupan gitu. Saya makin lama makin dewasa makin cepat bangkit gitu, jadi jangan baperan. Dan kita juga harus tahu nih bahwa kegagalan itu tidak mendefinisikan seseorang, tapi kalau kita bangun terus kemudian bangkit lagi, itu yang justru akan orang lihat. Saran saya sih kalau kegagalan diambil jadi pelajaran ya, jangan karena menurut saya ini yang terjadi di sekolah sih. Balik lagi akademisi itu buat saya sekolah itu konsepnya agak sedikit miring bro. Kalau di kita kan cuma konsepnya akademis aja gitu ya. Nilai matematika gagal tapi yang lain bagus dianggap tetap gagal gitu loh. Jadi kegagalan itu bukanlah program. Sebenarnya kalau kita lihat orang bisa jago di mana macam-macam. Dan nggak harus ikan itu harus jadi katak gitu kan, ada istilahnya gitu. Nah ini kita harus bisa menyikapi kegagalan dengan baik, karena seringkali kita cuman maunya sukses aja gitu. Nah ini Iya. balik lagi teman-teman ya, coba belajar dari kegagalan, jangan sampai kejedot berkali-kali dan juga punya mental ya untuk Tapi ada bangkit. kali ya Bro ya yang langsung berhasil juga mungkin kayaknya sih ada sih. Tapi itu orang yang sangat hebat banget, beruntung banget sih kalau udah sampai begitu buka bisnis langsung nggak pernah gagal tuh. Menurut gue Mungkin ada aja kali ya. ada aja sih, karena menurut gue misalnya dia udah pernah kerja di perusahaan atau di industri yang Oh sama. iya. Oh iya bisa Bukannya ya. dia nggak punya kegagalan, dia udah pinjem kegagalan orang Oh atau iya bisa. atau dia Ya rugi mungkin ya. itu udah sering terjadi dan memang itu juga bisa terjadi. Jadi buat menurut gue di Indonesia ini marketnya lucunya adalah beda sama di luar negeri ya. Banyak banget yang menyadur konsep luar negeri dibawa ke Indonesia plek-plekan gitu. Akhirnya gagal, tapi harusnya nyesuaiin sama market kan, balik lagi kita customernya market. Tadi gue dengar Baktia Rifai itu dia juga bilang yang kita harus pastiin bukan ke investor tapi our own due diligence-nya itu ke customernya, karena itu yang lebih penting, tanggung jawab kita ke customer gitu. Iya. Oke. Ini ada dari Kevin Sanjaya, bukan Kevin MC ini. Apa ada niat tahu gue jualan di e-commerce? Iya. Oh iya kemarin udah mau. Jadi kita mau kan kemarin mau dikonsepin itu kan. Sekarang kan bisa dari Tokopedia, Shopee bisa belanja tahu gue kan. Bisa belanja kuliner. Cuma gue takut mitra ini nggak siap karena harus cepet kan itunya untuk ngechat untuk ini kan dia Gojek kan. Nah itu lagi dikonsep sih, tapi itu ide bagus sih. Gue lagi mengkonsep dan itu harus ada training beneran tuh. Kalau enggak, nanti kalau nggak chat dijawab dan lain-lain tuh bisa tahu gonya yang rusak namanya. Jadi harus bener-bener dipikirkan itu, nggak asal jalan kalau untuk yang itu tuh. Karena kan kalau sekarang udah jalan udah masalah nama bro. Kalau di awal kan orang nggak ada yang tahu mau berantakan juga biarin aja. Kalau sekarang udah jalan nih udah masalah nama nih udah harus dijaga banget nih. Nama SOP dan segala macamnya itu penting banget nih kalau ada bisnis growth. Oh iya benar. Cara masak aja itu kan harus ada SOP-nya kan. Benar. Nah terus teman-teman nih kesempatan yang bagus nih langsung dari yang banyak pengalamannya gitu kan. Justru yang tadi kan mungkin Pak Adi sama Pak Berto kan ada bilang ya kalau misalkan mungkin yang buka usaha langsung sukses ada kali ya, ada. Tapi menurut saya itu nggak seru sih. Karena dia nggak ngerasain pain-nya itu, nggak ada ceritanya. Kalau misalkan Mas Berto tiba-tiba, oh saya bikin tahu langsung aja laku gitu. Nggak Terus banyak ada materi bahasnya.
Iya, terus ada ini juga sih Bro, ada yang apa namanya, kadang-kadang ada orang yang kok gue jualan gerobak sih gitu pinggir jalan. Jadi teman-teman kalau menurut saya sih ini adalah salah satu tercepat ya dalam arti kita modal nggak perlu gede, tapi tuh omset itu ada loh. Karena apa ya, pembelinya tuh bener-bener ngemil itu yang banyak loh, yang mau beli itu ngemil tuh banyak gitu. Jadi kalau emang mau start gerobakan itu cara apalagi kalau udah kemitraan nanti kelihatan deh uang mitranya juga udah lumayan juga gitu kan kita juga ambil dong franchise fee-nya kan hasil pengalaman kita kan kita hargai juga biar nggak murah-murah banget gitu. Ada royalti ya. Ya royalti lah ibaratnya. Tapi kalau tahu gue tuh tidak ada royalti per 5 tahun jadi sekali beli sekali bayar. Udah Wow. gitu ya kita fokus ke teman-teman pada ngambil ke ini aja tahu gue ke kita lagi gitu rutin gitu. Oke. Ini ada kudos dari sesama Battle Survivor. Kalau ada bisnis baru, let's talk katanya. Wah. Wah, siap bos. Dapat investor lagi kayaknya. Oke, ini boleh nih, Vin. Keren. Ini ada lagi nih, Mas Berto yang nanya nih dari Pade Aditama, Mas Berto. Jika mitra kita sudah sukses dengan tahu go, lalu buat tahu sendiri ya. Iya, dengan konsep beda. Nah itu gimana tuh katanya? Itu ada di app. Gue jawab. Nah ini sebenarnya namanya tahu stop. Kalau tahu stop ya udah pasti nggak ada yang beli. Gitu aja bercanda. ada MOU-nya sih sebenarnya di situ. Cuma kan orang bikin sendiri ada haknya lah. Cuma kan nanti ya ada MOU-nya tuh adalah pokoknya terus MOU-nya gila tebel banget loh. Karena kan sejak dipegang itu bro beda. MOU gue pertama cuma selembar. Pihak 1, pihak 2 udah tanda tangan. Sekarang karena udah diambil itu seseorang yang besar di sana. Segini sekarang MOU-nya gue bilang gila banyak amat ini ya. Tapi kalau saya rasa buat teman-teman mesti tahu bahwa Berto ini bisa cepat juga karena ada strategic investor ya. Jadi strategic investor itu yang memang mengharuskan kan karena strategic. Jadi tadi kayak MOU aja udah resmi banget ya bro. Iya. Istilahnya udah pakai lawyer, pakai apa. Jadi ada legalnya segala. Legalnya jelas banget gitu. Iya benar. Jadi teman-teman juga terlindungi gitu. Jadi ya kita menurut saya gini sih kadang-kadang kita mau nyoba sendiri karena merasa mau nyari omset lebih gitu. Tapi kan ini udah ada sistem, udah ada support. Kita bikin sendiri, saya aja udah pernah bikin sendiri di restoran dan lain-lain. Itu headache banget bro. Mau kecil mau gede. Tahu gue tuh problemnya banyak bro. Tahu doang ya. Dan gorengan doang. Kelihatannya orang cuek aja gitu. Ini gampang lah bikin tahu doang, goreng doang gitu. Betul. Dan orang kadang ngeliatnya, wah enak ya lu ya, sukses gitu, berhasil gitu. Wah lu nggak tahu gue di rumah kadang-kadang suka nggak tidur gitu. Tapi enaknya gitu. Jadi ada ya hidup lebih hidup lah. Jadi di situ kan benar-benar belajar kan. Tapi akhirnya gini bro, dengan kondisi problem yang begitu banyak kan jadi sistemnya jadi jadwal jalannya lebih rapi. Jadi sekarang tuh benar-benar wah apa-apa udah ini terjadi tabrakan titik. Udah tahu cara ngatasinnya. Berarti gini udah enak gitu. Udah jadi. Ini yang luar biasa dari Bro Berto dan komunitas SB1M ya. Saya juga diundang gitu. Wah, privilege banget lah. Yang saya temuin teman-teman di sana tuh nggak ada yang komplain gitu. Karena memang udah rule-nya bro ya. Nggak boleh komplain, nggak boleh banyak. Ini udah banyak kan action gitu. Iya. Jadi itu penting banget buat teman-teman sebelum itu coba segala cara ikutin dulu nih. Udah action kita udah banyak belum? Kemarin gue juga sempat diingetin lagi, ayo lo action lo mesti diperbanyak lagi. Iya ya, kayak kurang action, hajar lagi gitu. Jadi gue yakin sih teman-teman harus ngerti banget bahwa nggak ada namanya instan gitu. Tapi yang ada intensitasnya ditinggiin. Kita mungkin nggak lebih lama, tapi intensitasnya. Ini Bro Berto nih luar biasanya. Abis ini dia live lagi. Abis itu malam live lagi. Jadi jangan salah, ini cara yang luar biasa memaintain komunitas, memaintain para franchise-nya juga. Nah ini saya harapin teman-teman bisa belajar ya polanya ya. Jadi orang sukses itu ada polanya. Ini Bro Berto polanya nih gak berhenti memberikan nilai. Belajar dari orang lain, kalau nggak bisa belajar dari orang lain, kita nyadur, kita pakai sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, makanya ini saya bersyukur banget nih bro mau bagi ke kita nih. Jadi prinsip gue tuh gini sih, soalnya kan dulu kan kita kan pernah kesusahan nih.
Kalau misalnya kita chat sama seseorang dan dia tuh dengan tulus ngebantu itu nama dia tuh ya kayak nama lu di Ferin tuh gue inget sama Revata Kartawijaya, Pariza Budiman, Aditya. Jadi ada orang-orang yang gue inget banget. Kenapa? Karena gue susah, gue chat itu benar-benar dibalas dengan tulus, pokoknya dibantuin lah. Kenal Revata Kartawijaya nggak bro? Tahu kan Kenal ya? baik, kenal Oh iya, makan rumput gila bareng itu orang, itu berkesan banget buat gue. Karena gue waktu susah, gue nanya apa aja dijawab tuh dengan tulus, dengan panjang lebar gitu. Nah, gue jadi berasa kayak misalnya ada seseorang yang kayak gue juga di sana kesusahan, terus ngechat gue atau messenger gue, kayaknya gue harus ngebantu dia gitu. Walaupun misalnya waktunya nggak harus dalam berapa jam ya, tapi paling nggak gue berusaha membantu secara tulus ya. Ya mungkin itu berkahnya di situ kali ya, jangan-jangan ya. Nah, jadi mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang kayak gitu, orang senang loh kalau kita bantu, jangan baca aja sendiri, ini aja sendiri gitu. Kasihan tau kalau kayak gitu. Ya, kalau menurut gue juga bantu juga kita harus juga bukannya menggunakan seenaknya ya. Jadi harus benar-benar ngerti kita udah effortnya apa. Jadi kalau teman-teman bilang, oh tadi ngomongnya bantu, tapi kitanya males gitu. Ya percuma. Iya bener. Bener. Cerita gitu. Karena kebanyakan orang menggunakan gitu. Iya. Ya, gue juga ada yang kayak gitu di. Banyak. Kita Nanya berkali. Nanya berkali-kali, nggak bantu lu, nggak bantu. Buset, gue dijawab panjang lebar. Emang ada orang yang karakternya kayak gitu, gue nggak ngerti itu lahirnya gimana. Gila, udah panjang lebar tapi gimana sih mas, gue masih nggak bisa berhasil. Gila, gue bilang lu yang nggak action gitu. Ya, actionnya kurang itu. Tapi sih yakinnya sih gini sih, kalau misalnya kan kita kan sebagai human kan ada vibrasi lah. Ini saya sering bahas juga nih sama Pak Adi nih. Semakin kita ngeluarin vibrasi yang positif, pasti nariknya yang positif gitu. Amin. Makanya mungkin Bro Berto lagi mau bangkit bangun bisnisnya kan, itu kan tarik vibrasi yang positif, ketemunya nanti mungkin padi segala macam. Nah sekarang Bro Berto udah ngerasain vibrasi yang positif itu berimpact banget. Nah makanya sekarang gantian nih, mitra-mitra, pokoknya tadi ada tim Sapu Jakat, pokoknya jangan sampai susah, langsung jalan gitu kan. Pokoknya harus di-maintain. Itu mungkin yang apa namanya, vibrasi yang kita nggak sadarin kadang-kadang gitu. Yap. Dan sebagai anak muda jangan berpikir bahwa ketika kita udah zaman teknologi berarti effortnya setengah-setengah gitu. Malah harus double the effort karena kan kalian masih muda ya. Jadi saya ingat banget dulu nggak ada sosial media, jualan online itu diketawain pakai email doang, tapi convert aja gitu loh. Jadi nggak ada alasan lah menurut gue kalau emang lo udah niatnya jualan harus cari cara gitu, harus belajar karena kan emang nggak nyaman ya. Tapi kalau nggak jualan juga kita hidup juga pontang-panting loh guys. Sebenarnya sekarang udah lebih enak ya dia, banyak platform gitu. Tapi yang jadi masalah orang jadi bingung nih, gue mau pakai platform yang mana gitu. Karena emang over information ya, overload information ya. Jadi benar. menurut gue balik lagi ke exitnya apa atau tujuan akhirnya apa. Jadi kita cari ya semua yang mendukung kita menuju akhirnya. Jangan sampai kita juga terlalu over consumption dengan information ya. Kadang-kadang kita ngelihat bisnis A bagus, bisnis B bagus, bisnis C bagus. Duit kita habis. Mendingan fokus dulu, itu kuat, baru kembangin. Karena saya percaya bahwa kita dengar juga kan kemarin dari Pak Chandra Firmanto, dia nggak suka tuh founder yang jadi founder di 4 startup. Biar keren, biar dikira investornya keren dia. Padahal itu jadi masalah, karena bisnisnya nggak rame. Itu. Nah kalau bro sendiri gimana tuh tipsnya? Kalau ini kan lo punya multiple bisnis bro. Lo apakah punya tim manager atau tim CEO yang memang dipercayain atau gimana tuh? Ada. Iya. Ya kan gue sebelum tahu ini kan udah ada beberapa bisnis kan. Nah jadi kalau gue di Bloop itu ada supervisor gue itu dikasih privilege-nya itu boleh berbisnis di dalam Bloop itu, dalam arti dia boleh produksi sendiri. Terus jadi enaknya gitu bro, karena dia kan kita kan pakai supplier lah, gue daripada pakai supplier jadi dia dikasih privilege bisa jualan, dia bisa desain sendiri, produksi sendiri di situ, dan itu income-nya bisa lebih gede dari gajinya di situ. Nah jadinya dia itu yang dijaga di situ, berasa kayak Bloop itu jadi tokonya sendiri. Jadi kalau misalnya udah mau tutup, sayang tutup buka sampai 15 menit lagi gitu, nanggung gitu. Jadi itu sih. Jadi gue transparansi juga ya bro. Maksudnya kan nggak bisa sembarangan orang. Maksudnya tim lo main jualan tanpa terdeteksi gitu kan. Lo kan udah bangun sistem. Iya kan pakai ada perizinannya juga kan. Terus juga ada aturannya juga, nggak boleh displaynya. Penempatan displaynya lo harus di ini ya. Jangan di setiap tempat lo taruh di depan semua.
Dulu ada juga kayak gitu. Jadi kadang-kadang kebaikan kita tuh suka dimanfaatin. Ada tuh, adalah beberapa yang kita kasih kepercayaan terus sekali display, lah gila, di depannya barangnya dia semua. Aduh. Oke, luar biasa. Oke, teman-teman, kita masih buka lagi untuk 5 menit terakhir ya, sebelum kita menyelesaikan, karena next-nya ini Pak Chandra Firmanto. Buat teman-teman yang belajar dari investor, mau tahu gimana sih strategi startup, baik teknologi atau industri yang lain, ini luar biasa karena pasti teman-teman dapat insight ya. Karena kayak kita tadi juga dengar tuh GoWork, gimana dia pivotnya dengan memberikan diskon, dia bikin activation digital, padahal dia tahu nggak ada tempat yang buka dari 23, cuma 3 yang buka selama pandemi ya. Iya, gila ya. Iya, jadi tapi tetap aja membernya dia 60 ribuan, gila. Itu activation sekali ikutan acaranya bisa ribuan gitu kan. Nah, balik lagi kita gimana tuh. Nah, teman-teman Hebat loh itu. Biasa kalau orang udah kayak gitu udah nyerah loh, Bro. Iya, dan menurut gue ya tetap ya semangat-semangatnya ya. Teman-teman belajar bukan cuma soal ya tahu the latest technology, tapi the mental, the mindset. Nah, itu yang kita tahu, kita kasih juga di program Startup Pitch X. Itu bukan cuma bicara soal bikin tahunya, bikin gerobaknya dibanyakin, tapi mentalnya. Karena banyak kan kita nggak punya komunitas yang punya positive mentality ya. Nah, kalau yang saya percaya juga, kenapa kita kumpulin teman-teman di Telegram supaya tahu nih ada orang-orang yang memang sama-sama punya mental, punya sifat yang memang pengen maju bersama ya, dan pengen saling mendukung satu sama yang lain tanpa menyebarkan yang jelek-jelek gitu ya. Karena kita tahu sukses itu kan nular. Kalau lingkungannya positif semua, kita akan lebih cepat tuh suksesnya gitu. Nah, oke. Bro, mungkin ini kelihatannya udah selesai, teman-teman kayaknya udah cukup ini. Kira-kira tips terakhir deh buat teman-teman yang mau berbisnis baik di digital dan offline, tips lo apa, Bro? Tipsnya ya selalu ya, jangan baper. Jangan baper sih. Jadi mulai aja dulu lah, kayak seperti kayak Tokopedia kan, mulai aja dulu gitu teman-teman. Jadi nanti di situ belajarnya tuh ketika kita sudah mulai gitu. Jangan kebanyakan mikir sih, menurut saya benar tuh kata Bob Sadino, jangan banyak mikir, langsung mulai. Karena waktu mulai itu terjadi masalah, di situlah kita mental kuat dan kita pembelajaran situ, dan kita sebenarnya udah ngeriset dengan sendirinya tuh apa yang harus kita lakukan untuk berhasil. Dan jangan lupa catetin semua yang keberhasilan kita. Misalnya iklan Facebooknya ini yang berhasil, ini catat terus tuh. Itu diulang-ulang aja nanti untuk produk berikutnya gitu. Iya, itu tadi ada di catatan lo ya, didokumentasikan ya, itu ya. Iya, didokumentasikan semua winning campaign gue didokumentasikan. Bahkan influencer aja gue dokumentasikan. Ini nih selalu bagus nih influencer yang ini nih gitu. Wah, luar biasa. Contekannya udah jelas, contekan suksesnya nih. Ya, contekannya udah ada lah. Jangan sampai harus pulang. Thank you, Bro Berto. Oke. Thank you. Rodri. Om Kevin, thank you. Ini keren banget acara ini. Gue kayaknya juga bakal terusin nonton nih sampai malam nih. Sampai Kodeni ya ntar malam ya. Kodeni ya, itu juga luar biasa. Ya, sama-sama nih. Oke, thank you. Gue cabut ya. Thank you Bro Berto.